Selamat malam, selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh partisipan dari Zoom meeting pada malam hari ini. Selamat datang di acara Bincang Raya pertama Bung Karno, Hamengkubuwono ke-9 dan Kedaton Ambarukmo. Di sini kita sedang berkumpul. Tentunya pasti ada jaga jarak ya pada malam hari ini di Trajuma 1 meeting room di Royal Ambarukmo Yogyakarta. Dan sangat istimewa pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa juga untuk bincang raya yang pertama. Ini adalah perdana dari Royal Ambarukmo Yogyakarta bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, juga mendapat dukungan dari Galeri Nasional Indonesia di bawah Ditjen Kemendikbudristek Republik Indonesia. Juga ada Aveo Picture yang sudah mendukung acara Zoom pada malam hari ini dan juga Radio Star Jogja. Saya ucapkan terima kasih karena peserta pada malam hari ini cukup banyak yang kita lihat. Kita juga kedatangan tamu istimewa yang hari ini akan mengupas seperti yang kita sharingkan kemarin bahwa apa yang terjadi, apa keterkaitan dari Bung Karno, kemudian Hamengkubuwono ke-9 dan juga Kedaton Ambarukmo. Nah, saya boleh berkenalan dulu dengan para pembicara istimewa kita hari ini. Ada yang pertama dari ujung sebelah sana. Wah, ini boleh pakai mic-nya mungkin kalau mau menyambut ini. Ada Dr. Sri Margono MPhil, sejarawan, juga seorang dosen dari Prodi Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada. Mungkin ada mahasiswanya. Halo mahasiswanya. Mas Margono, hari ini saya manggilnya Mas Margono biar semuanya kerasa lebih muda ya. Ada yang Margono atau Margana ya? Yang betul yang mana ini? Margono. Margono ya. Kita pakai bahasa Jawa ya ini berarti ya. Ejaan Jawa. Oke, kemudian saya mau membacakan biodata beliau dulu. Malam ini kita kedatangan Dr. Sri Margono MPhil, yaitu beliau seorang sejarawan yang lahir di Klaten pada tanggal 15 Oktober 1969 dan menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Dan sejak tahun 1998 menjadi staf pengajar di alma maternya Universitas Gadjah Mada. Tahun 2001 menyelesaikan S2 di program studi ilmu sejarah Prodi Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Dan tahun 2002 menyelesaikan Advanced Master di Leiden University Belanda. Dan di tahun 2007 mendapatkan gelar PhD dari Institute for the History of European Expansion, Leiden University. Wow, luar biasa untuk tamu pertama kita. Tamu kedua kita juga luar biasa sekali. Nah, ini juga yang tidak kalah muda dengan Dr. Sri Margono, Mas Margono. Nah, ini sekarang ada sebelah saya persis, ada Dr. Mike Susanto MA. Ya kan, betul ya? Ya, selamat malam Mbak. Iya, pastinya bukan Mr. Mike ya. Kalau di luar negeri Mr. Mike. Mr. Mike, oke, baiklah. Beliau seorang kurator dan juga saat ini aktif menjadi dosen di Prodi S1 Tata Kelola Seni Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, beliau lahir di Jember 22 Oktober 1973 dan telah menyelesaikan S1 di jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan S2 hingga S3 di UGM Yogyakarta. Sejak tahun 2003 menjadi staf pengajar di ISI Yogyakarta, aktif menulis kritik seni di media massa nasional dan bekerja sebagai seorang kurator independen sejak 1999. Sejak tahun 2009 diperbantukan sebagai konsultan kuratorial Museum Istana Presiden Republik Indonesia dan kerap diminta sebagai narasumber perihal museum dan perencanaan pameran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini juga menjadi
anggota Dewan Akuisisi Koleksi National Gallery Singapore. Masih ya, aktif ya. Kemudian telah menghasilkan buku, juga banyak bukunya sama kayak Mas Margono tadi. Jadi di antaranya juga ada yang Bung Karno, kolektor dan patron seni rupa Indonesia. Jadi cocok ini pembicaraan malam ini kita menghadirkan para narasumber yang luar biasa, dan kita sangat senang Royal Ambarukmo Yogyakarta dapat bekerja sama dengan beliau berdua ini. Dan tentunya menjadi sebuah kehormatan untuk Royal Ambarukmo bisa berbincang pada malam hari ini di Bincang Raya yang pertama untuk menggali lebih dalam dan juga menginformasikan, mengedukasi, dan pastinya dalam sebuah misi untuk mempreserve atau melestarikan dari sebuah bangunan heritage di Yogyakarta yang ternyata sangat kaya dan lekat sekali dengan sejarah, terutama dari dua tokoh yang luar biasa di Yogyakarta, yaitu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga Bung Karno yang punya peran juga di Yogyakarta. Oke, baiklah, mungkin tidak perlu lama-lama, saya sudah cukup memperkenalkan kedua pembicara narasumber kita pada malam hari ini. Nah, untuk sekarang mungkin saya ingin ngobrol-ngobrol. Sebelum ngobrol, saya akan menginformasikan bahwa malam hari ini karena istimewa, kami juga memiliki hadiah untuk nanti apabila ada peserta yang ingin bertanya. Wah, asik tuh katanya. Jadi kita akan membagikan 2 buah voucher food and beverage dari Punika Deli ya. Jadi nanti bisa makan di Punika Deli Royal Ambarukmo. Masing-masing vouchernya senilai Rp100.000 dan sekarang lagi banyak promo yang bisa digunakan. Nah, itu dia. Oke, baiklah. Masih semangat Mas Margono dan juga Mas Mika? Pasti Siap. dong. Ini di masa bulan Agustus 2021 masih semangat kemerdekaan, sehingga saya juga pakainya merah putih ya supaya semangat. Saya hijau-hijau. Oh, ijo-ijo. Yang satunya batik, tetap loh kita melestarikan ya budaya dan seni dari Yogyakarta. Oke, saya langsung ke Mas Margono dulu ini. Mungkin yang sebagai ahli sejarah yang kita harus gali lebih banyak ya, bahwa Yogyakarta itu memiliki peranan penting dan sering disebut sebagai kota yang kental dengan sebutan sebagai kota perjuangan dari Republik Indonesia. Tentu saja tidak lepas dari Bung Karno dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, itu dia yang saat ini saya ingin menanyakan, bahwa dulu juga Yogyakarta sudah sempat menjadi ibu kota dari Republik Indonesia. Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat ya waktu itu ya tepatnya. Republik Indonesia. Jadi di tahun 4 Januari ya waktu itu ya. 1946 ya. Karena Jakarta pada saat itu juga dikuasai oleh Belanda dan sekutunya waktu itu, dan akhirnya ada kisah bahwa kemudian dipindahkan ke Yogyakarta dan begitu banyak perjuangannya sehingga akhirnya Yogyakarta sampai saat ini bisa mendapat julukan sebagai daerah istimewa. Termasuk itu juga ya, Prof ya. Nah, ini dia. Saya boleh nanya bagaimana sih cerita awalnya mungkin terkait dengan yang dekat dengan Royal Ambarukmo ini atau area Ambarukmo ini, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mungkin boleh dijelaskan dulu. Mas Margono, monggo, silakan. Ya, kalau area Ambarukmo itu dulu namanya, daerahnya sebelum dikenal dengan Ambarukmo namanya Jenu. Itu nama sebuah kampung yang kemudian setelah dijadikan kebun raja oleh Sultan, kemudian dinamakan Ambarukmo. Nah, kalau kemudian pada masa B9 kompleks dari Ambarukmo ini sebagian dihibahkan kepada Presiden Soekarno nanti untuk didirikan sebuah hotel yang biayanya nanti berasal dari pampasan perang Jepang. Nah, mungkin sebelum dijelaskan mengenai bagaimana Ambarukmo dan Hotel Ambarukmo dan Kedaton Ambarukmo, mungkin lebih baik kita mengenal dulu siapa Sultan, mengapa Sultan Habis 9 kok memberikan
kompleks Ambarukmo itu untuk didirikan hotel. Ya. Dan apa kaitannya dengan kota Yogyakarta, apa kaitannya dengan sejarah seperti itu. Nah, Boleh. untuk itu kita harus tahu sosok siapa HB9 dulu. Mungkin banyak yang belum begitu mengenal ya, kecuali kalau kita datang ke keraton kemudian kita melihat beberapa foto dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 baru kemudian kita diceritakan. Tapi saya penasaran juga sebetulnya kalau dari karakteristik dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian masa kecilnya saat itu terkait dengan edukasinya, kemudian peranannya di dunia sosial kemasyarakatan, mungkin boleh dijelaskan seperti itu. Iya. Jadi ngerso dalam Sultan Hamengkubuwono IX itu lahir dengan nama Raden Mas Doro Jatun. Lahirnya pada tahun 1912, tepatnya pada bulan April ya. Nah, sejak kecil, kurang lebih umur 3 tahun atau 4 tahun, 3 tahun saya kira, beliau sudah dipisahkan dari orang tuanya, kemudian dititipkan kepada keluarga Belanda. Pada masa HB8 itu ya sudah ada kecenderungan di antara para bangsawan itu menitipkan para putra-putra bangsawan pada keluarga Belanda. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa kelak nanti bisa mengenal kebudayaan Belanda itu dengan baik, mengenal karakter masyarakat Belanda dengan baik, bisa berbahasa Belanda dengan baik, sehingga ya dia bisa bergaul dengan bangsawan, tapi juga bisa bergaul dengan masyarakat kecil. Kalau kita lihat foto-foto yang ada di beberapa buku Tahta untuk Rakyat, dan juga kalau kita sering melihat dokumentasi foto-foto yang sering kita lihat di internet, itu banyak sekali ditemukan foto-foto masa kecil beliau waktu beliau masih sekolah dasar. Kegemarannya itu kegiatan pramuka, kemudian kalau olahraga suka sepak bola, kalau sepak bola dia suka jadi penjaga gawang. Nah, tapi dia juga seperti anak-anak biasa lainnya, dia juga suka menari, tapi juga suka gelut. Oh iya. Ya, berkelahi itu juga Pasti biasa. ya kalau anak Iya. laki-laki ya. Iya, seperti itu biasa. Dan sering dia pernah kena hukuman gurunya karena gelut juga. Iya. Jadi biasa seperti anak-anak laki-laki biasanya. Tapi hebatnya adalah beliau bisa bergaul dengan berbagai kalangan, baik rakyat kecil, anak-anak abdi dalam, maupun juga para bangsawan. Nah, itu kira-kira masa kecilnya. Betul. Nah, nanti pada tahap berikutnya itu yang paling penting dalam hidup HB ke-9 ini nanti, Doro Jatun ini, adalah ketika beliau disekolahkan di negeri Belanda. Jadi beliau disekolahkan ke Belanda itu sebetulnya sedikit mengulang, karena begitu sampai tidak langsung ke universitas, tapi ke gimnasium dulu. Gimnasium itu semacam sekolah menengah atas itu di Haarlem. Jadi di Haarlem dia studi di sana, baru setelah selesai di gimnasium baru kemudian masuk universitas. Setelah selesai di Haarlem lalu
masuk Universitas Leiden. Nah ya sama di Suara Universitas hilang. Leiden itu beliau menjalani kehidupan seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain, ikut ospek gitu kalau sekarang ya istilahnya, inisiasi mahasiswa baru, kepalanya dipelontos, digundul, kemudian dia diajari berbagai kegiatan-kegiatan ekstra seperti itu. Suara hilang. Akan dikenalkan dengan Suara hilang, Mbak. Oke. Tunggu dikenalkan dengan orientasi lingkungan kampus, melihat kota, melihat menyusuri kanal-kanal di Leiden. Kota Leiden kan terkenal dengan kanal-kanalnya. Jadi mereka diajak mengenali lingkungan kampus maupun lingkungan kota seperti itu. Nah, beliau juga aktif di bidang organisasi mahasiswa. Kalau sekarang istilahnya apa itu? Senat mahasiswa atau Senat BEM mahasiswa. BEM, nah Badan itu yang lebih keren sih BEM BEM, itu. ya. Dulu juga sudah ada. Sudah ada. Oh, satu alumni Leiden soalnya. Iya, ya saya tahu persis karena saya pernah menyusuri dengan mahasiswa Indonesia di Leiden dulu, Ya. menyusuri di mana beliau dulu tinggal, kosnya di mana, kemudian pernah duduk kelasnya itu ada di mana gitu. Ya. Itu biasa kami lakukan untuk mengenalkan orientasi mahasiswa yang baru datang, mahasiswa Indonesia yang baru datang ke Belanda, kemudian kita ajak orientasi, melakukan kegiatan-kegiatan menyusuri jejak sejarah, Ya. Pak Hatta, Soekarno, kemudian HB9 dan HB9. sebagainya, tokoh-tokoh Indonesia yang dulu pernah tinggal di Belanda, termasuk Ki Ya. Hajar Dewantoro dan sebagainya. Nah, ini menjadi fase penting dalam kehidupan Doro Jatun karena dia bergaul langsung. Kalau dulu dengan orang Belanda itu yang ada di Indonesia, tapi kini beliau bergaul dengan orang Belanda yang ada di Belanda sendiri dan kultur masyarakat Belanda secara umum seperti apa. Ya. Nah, Itu memang seperti dia menjadi keharusan ya, Prof ya, untuk enggak juga sebetulnya. belajar. Ya. Bahkan beliau malah lebih sering bergaul dengan orang Eropa daripada orang Indonesia yang di sana. Oh, Itu tujuannya memang bukan berarti tidak mau bergaul dengan orang Indonesia, tapi memang betul-betul beliau punya misi. misi, Iya. misi untuk bisa mempelajari karakter, kultur, politik masyarakat Belanda itu seperti apa gitu. Ya. Nah, namun sayangnya belum bisa menyelesaikan skripsinya Ya. atau disertasinya waktu itu. Kemudian harus dipanggil pulang. Sebetulnya ada dua alasan beliau dipanggil pulang itu. Pertama karena sedang ada situasi perang di Eropa. Perang Eropa ya. Ya, Perang dunia. perang dunia ya. Perang dunia. Jadi khawatir kalau akan mengancam keselamatan beliau. Ya. Sehingga terpaksa beliau pun pulang juga tidak bisa dengan kapal penumpang, dia menggunakan kapal barang. Oh. Namanya kapal Dempo itu karena susah sekali Terpaksa. mencari, kan dalam situasi perang susah mencari kapal penumpang yang mau berlayar sampai ke Indonesia. Risikonya kan risiko keamanan itu, sehingga beliau pulang ke Indonesia dengan menumpang kapal barang. Ya. Nah, yang kedua karena ayah beliau Mersot Dalem itu Sultan yang nomor 8 itu sedang sakit-sakitan juga sudah. Nah, kemudian sampai di Batavia itu dijemput juga oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 beserta saudara-saudaranya di sana. Kemudian terjadi pertemuan, nginepnya di Hotel Des Indes. Des Indes di Batavia sana. Ya. Dan Jadi itu masih Sultan ada dan juga. rombongan itu ya. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Ya, Mersot Dalem 8 itu datang ke Belanda itu tidak hanya menjemput, tapi sambil menunggu Sultan Doro Jatun pulang juga ada kunjungan di berbagai pejabat Belanda di Batavia, Ya. sehingga capek juga akhirnya. Ya, di Hotel Des Indes akhirnya bertemu dan mungkin memang sudah sudah terasa atau wangsit atau apa gitu. Di hotel itu Mersot Dalem HB8 menyerahkan keris Joko Piturun itu kepada
Doro Jatun. Jadi menyerahkan keris Joko Pitutur kepada Joko Piturun ya. Piturun. Piturun. Ya. Oke. Yang Joko artinya itu Piturun. simbol apa ya? Seperti menyerahkan penerus ya, sebagai penerus kuasaan di Kesultanan Yogyakarta, dan diterima dan di situ. Dan akhirnya setelah itu kembali pulang. Namun dalam perjalanan Sultan Habibie VIII mengalami kritis, tidak sadarkan diri sehingga sampai di Yogyakarta meninggal. Nah itu fase penting dari hidup beliau. Kemudian tentu karena beliau Sultan Habibie VIII meninggal, harus menggantikan ayahnya gitu. Dan nah ini ada suatu fase yang sulit bagi Doro Jatun. Kenapa? Karena setiap Raja Yogyakarta maupun Surakarta itu kalau mau naik tahta itu harus menandatangani kontrak politik. Kontrak politik dengan waktu Belanda. itu kondisinya seperti apa, Mas Margono, di Yogyakarta sendiri ketika kepulangan beliau dari Belanda ke Jogja? Ya biasa saja, tidak ada persoalan besar. Cuman kan orang Belanda tidak ingin suksesi terlalu lama, karena bisa menyebabkan persoalan-persoalan. Kekuasaan harus segera ada yang memimpin, karena di masa lalu dalam sejarah kita banyak menyaksikan bagaimana suksesi itu sering menimbulkan masalah. Jadi segera harus diisi tahta yang kosong ini gitu. Nah cuma karena kontrak politik itu yang membuat negosiasi antara Raden Mas Doro Jatun dengan Lucien Adam waktu itu, gubernur Belanda itu, agak susah. Kenapa? Karena di dalam kontrak politik itu antara lain Raden Mas Doro Jatun tidak mau ada artikel yang tentang kesepakatan tentang patih gitu ya. Dia tidak menginginkan adanya patih gitu. Karena di masa lalu patih itu kakinya itu berdiri di dua kaki. Satu memihak Belanda, satu memihak Sultan. Cuman kalau ada persoalan antara raja dengan Belanda, dia harus mementingkan kepentingan Belanda dulu. Nah, beliau nggak mau itu. Sehingga lama sekali negosiasi itu, kontraknya tidak segera ditandatangani sampai Lucien Adam berkali-kali mendatangi beliau agar segera ditandatangani. Sampai akhirnya menurut dalam buku Tata untuk Rakyat itu beliau mendapatkan bisikan yang mungkin dikatakan dari Eyang Ratu Kidul, wis tekenen, sebab nanti artinya segera aja tanda tangani karena tidak lama lagi Belanda akan meninggalkan Indonesia. Nah setelah dapat bisikan itu terjadilah tanda tangan itu 1940 ya. Jadi, dan itu pertama kalinya yang mendobrak sebuah culture. Tidak ada patih lagi. Benar. Tapi dalam kontrak itu tetap ada gitu, nggak bisa artinya sebetulnya nggak mau nanda tangani, tapi karena bisikan tadi akhirnya tanda tangani karena diyakini Belanda akan segera pergi. Betul tuh, 40 tahun menandatangani kontrak itu 1940, 42 Jepang datang ke Indonesia dan mengusir Belanda dari Indonesia. Nah, kemudian pada masa Jepang itu ada penobatan lagi karena penguasanya ganti. Di bawah kekuasaan Jepang, kekuasaan Sultan tetap diakui, nggak ada lagi penobatan. Nah, ini juga masa penting dalam sejarah Jogja ketika Jepang ini kan awalnya ya bersahabat seperti saudara tua gitu ya. Tapi lama-lama juga ketahuan bahwa juga ingin menjajah, juga ingin bahkan melakukan pemerasan, melakukan eksploitasi, mengenalkan Romusa dan sebagainya. Nah ini juga yang harus dihadapi Sultan, bagaimana melindungi rakyat dari Romusa Jepang ini. Sehingga yang beliau lakukan adalah ketika Jepang mewajibkan Romusa bagi seluruh warga Hindia Belanda waktu itu, beliau mengatakan bahwa kami memiliki persoalan di bidang
pertanian, pangan dan sebagainya. Dan saya kira kalau Jogja ini dimiliki sebuah saluran irigasi yang baik gitu, kebutuhan Jepang untuk menghadapi perang, kebutuhan dalam pengertian makanan ya, bahan makanan, beras, itu beras itu kan kebutuhan utama. Ya. Dalam kondisi perang sangat penting dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau kita bisa memiliki irigasi yang baik, maka upaya membuat persediaan bahan pangan untuk menghadapi perang ini bisa teratasi gitu. Yeah. Sehingga akhirnya malah Sultan bisa mempengaruhi Jepang untuk membuat selokan Mataram itu. Dan yang membiayai Jepang itu bukan Sultan itu. Yeah. Nah itu pintarnya. Tapi sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk melindungi supaya rakyatnya tidak diikutsertakan Romusa. Yeah. Karena Romusa itu dia tidak hanya dipekerjakan di Jogja saja, bisa saja dia dibawa ke Sumatera, ke Bukit Tinggi, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Dan itu persenjataan Belanda dulu saya dengar sempat dilebur juga oleh Jepang ya. Jadi digunakan kembali kita untuk diminta mengumpulkan besi-besi itu ya yang dilebur untuk kepentingan perang dan sebagainya. Nah itu salah satu reputasi penting dari Sultan di dalam melindungi rakyat. Jadi kepeduliannya terhadap rakyat mulai kelihatan ketika beliau diangkat menjadi raja itu. Ya. Luar biasa ya berarti peranannya. Nah kondisi pada saat Yogyakarta dikuasai oleh Jepang itu kan mungkin kondisi rakyatnya juga dalam keadaan yang masih menderita ya. Saya dengar bahwa dulu ketika dijajah Jepang itu lebih berat daripada dijajah Belanda. Padahal Belanda sudah sekian ratus tahun di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Ya, pada umumnya begitu di seluruh wilayah Indonesia yang diduduki Jepang itu sangat menderita. Makan aja susah. Sehingga rakyat harus makan apa adanya. Rumput-rumput bisa jadikan makanan dan sebagainya. Pakai karung-karung dipakai untuk pakaian dan sebagainya. Itu karena susahnya. Tapi saya kira peran beliau Sultan cukup penting sehingga kebutuhan masyarakat tentang pangan dan sebagainya itu sangat diperhatikan oleh Sultan pada waktu itu. Nah, tentu saja setelah Jepang pergi, itu kemudian Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno dan Hatta. Nah ini kunci penting mengapa kemudian Yogyakarta mendapat status istimewa. Ya, karena setelah tidak lama setelah proklamasi 17 Agustus diproklamirkan di Jakarta oleh Soekarno Hatta, beritanya sampai ke Yogyakarta, Sultan langsung menyambut itu. Mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta tentang kemerdekaan itu, dan kemudian mengajak Pakualam 8 juga menghimbau Sunan dan Mangkunegoro di Surakarta untuk bersikap untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Republik Indonesia pada saat sehingga Republik itu Indonesia dilaksanakan pada tanggal 5 September. Sultan dan Pakualam membuat maklumat. Termasuk juga nanti Mangkunegoro dan Sunan juga membuat maklumat yang sama isinya. Seperti itu. Intinya maklumat itu bahwa Yogyakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Seperti itu. Tapi menyatakan juga bahwa Yogyakarta daerah istimewa yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Gitu. Jadi itu kemudian ini disambut dengan sangat baik oleh Soekarno. Ya. Cuman sayangnya belum lama proklamasi dikemukakan, Nika datang. Belanda membonceng Nika, akhirnya sedikit demi sedikit wilayah Indonesia diduduki, terjadi pertempuran besar di Surabaya, terus Jakarta pun sebagai ibu kota makin tidak aman, banyak pejabat diteror dan bahkan ada yang sudah ditembak, walaupun tidak meninggal tapi terluka berat. Nah itu membuat Sultan di Yogyakarta merasa prihatin juga, sehingga menawarkan supaya ibu kota Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Nah, ini tawaran yang
luar biasa. Betul. Bayangkan sekarang sudah berapa presiden sejak Soekarno, Pak SBY, Pak Jokowi ingin memindahkan ibu kota. Betul. Nggak jadi-jadi sampai sekarang. Iya. Harapannya Tapi- 2024 katanya. Iya. Tapi ini Sultan menawarkan ibu kota Dalam dan waktu itu yang dalam singkat. waktu yang begitu cepat, Iya. nggak nyampe sebulan tawaran itu direspon dan terjadi gitu. Pindahannya Menyiapkan berapa malam itu ya? itulah, itu Karena hebatnya. cepat sekali gitu. Karena untuk menjadi ibu kota yang baru kan Sultan harus menyiapkan kementerian-kementerian, Iya. harus menyiapkan gedung-gedung Gedung, untuk betul. departemen, instansi, dan juga rumah-rumah dinas untuk para pejabat itu, menteri apa. Dan semua terfasilitasi. Iya, semua terfasilitasi dengan baik. Termasuk juga gaji ya. Wah, itu dia yang Gaji penting. para pegawai. Nah, Indonesia kan baru merdeka. Iya. Kita belum memiliki kas negara kecuali seperti eh, seperti barang mulia atau emas yang dijadikan jaminan di bank gitu, yang kemudian dijadikan jaminan untuk utang membiayai negara yang baru ini. Jadi pajak belum ada, pemasukan negara dari berbagai sektor belum Sistemnya belum ya, terbentuk belum lah. siap ya. gitu. Jadi Iya. semuanya harus dibiayai dengan gotong royong oleh rakyat sendiri, juga oleh berkontribusi dari berbagai pihak itu Iya. diinginkan. Dan itu waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lah yang Iya, juga berinisiatif. Pakualam juga sangat peran penting di berperan dalam penting. membantu mewujudkan Yogyakarta sebagai ibu kota. Ibu kota. Nah, itu luar Betul. biasa. Bagaimana sebuah ibu kota dirancang dalam waktu yang sangat singkat dan itu bisa terjadi pada masa itu. Begitu. Ya. Jadi sempat juga dibawa ke Bukit Tinggi ya untuk pemerintahannya ya pada saat itu setelah Oh, ibu kalau kota itu di Yogyakarta. iya, itu terjadi setelah agresi militer Belanda yang Belanda kedua. Jadi Hmm. Belanda ingin menguasai kembali ke seluruh wilayah setelah Ya. Jakarta, Jawa Barat diambil alih. Kemudian tentu Yogyakarta juga ingin diambil alih. Ya. Maka terjadilah agresi militer Belanda Belanda. yang kedua, yang kemudian berhasil menduduki kota Yogyakarta. Ya. Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan para menteri-menterinya ditangkap dan dibuang ke Sumatera. Ada yang ke Bangka, ada yang kemudian dipindahkan ke Sumatera Utara, Perapat gitu, dan Ya. ada kemudian dipindah ke berbagai tempat. Nah, itu yang membuat Soekarno sebelum diasingkan itu membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi pada Bukit waktu Tinggi itu. pada saat itu. Nah, namun Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya. Pada saat itu Jenderal Sudirman mengajak Soekarno untuk bergabung bergerilya, tapi Soekarno menolak. Ya. Saya politikus, kamu militer, tugas saya berdiplomasi, berjuang secara politik, kamu secara militer. Jadi saya akan mengikuti cara perjuangan saya, kamu sebagai pemimpin militer silahkan lakukan strategimu sendiri. Sehingga akhirnya Jenderal Sudirman dengan TNI-nya melakukan gerilya. Nah, kalau Mas Margono, kalau pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada saat itu, berarti kedekatan antara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan Bung Karno pada saat itu sudah seolah-olah kayak bersahabat atau bagaimana, atau sudah memang hanya karena beliau adalah presiden dan Sultan adalah raja di Yogyakarta pada saat itu? Nah, tentu sebagai seorang tokoh pergerakan, hubungan mereka sudah lama terjadi. Cuman yang betul-betul intensif ya ketika ibu kota itu berada di Yogyakarta. Dan ini sebuah konsekuensi yang sangat tidak mudah bagi Sultan untuk membuktikan bahwa beliau seorang republikan, bahwa Yogyakarta itu betul-betul memihak Republik Indonesia. Seperti itu. Sehingga ketika Soekarno ditahan di Bangka, itu beliau juga mengunjungi ke Bangka, berkomunikasi, mencoba menegosiasikan perjuangan diplomatik itu dengan wakil-wakil Belanda dan wakil-wakil internasional KTN yang ada di
Yogyakarta Di situ. pada masa itu. Iya. Bahkan ketika mengunjungi Bangka itu, beliau menyerahkan cek ya, uang sebesar 6 juta gulden itu untuk perjuangan Luar kepada biasa. iya Sangat kepada luar biasa. kepada Soekarno pada waktu Betul. itu terjadi di Bangka ketika Soekarno masih diasingkan. Nah, itu sekali lagi menunjukkan konsistensi Sultan Habib IX mendukung Republik Indonesia. Ya. Nah, juga kemudian kemana-mana Belanda sudah memproklamirkan propaganda bahwa Republik Indonesia sudah habis gitu. Sehingga Sultan berinisiatif menghubungi Jenderal Sudirman dan juga para perwira militer yang bergerilya untuk mengadakan serangan umum 1 Maret. Ya, waktu itu PBB sudah mengagendakan akan membicarakan nasib Indonesia yang oleh Belanda dianggap sudah habis. Ya. Para tentara Pak Dirman itu dianggap para ekstremis saja yang mengganggu keamanan gitu. Sehingga ini genting kalau Indonesia tidak segera bersikap menunjukkan eksistensinya, keberadaannya, maka Indonesia bisa lenyap betul. Ya. Maka dibuatlah semacam serangan umum ini untuk membuktikan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Ya. Sehingga itu berhasil menduduki 6 jam di Yogyakarta itu. Ya. Bisa serangan itu atau berhasil mengusir Belanda itu dari kota. Itu diberitakan ke dalam berita internasional. Disiarkan melalui radio di Patok sana. Ya. Dari Patok disiarkan ke Aceh, dari Aceh ke India, terus ke dunia internasional. Pada saat Sehingga itu PBB mendengar. Bung Karno berkantor di mana kalau boleh tahu? Bung Karno di gedung kepresidenan. Agung. Cuman kan waktu itu posisinya beliau sedang diasingkan. Iya, iya, iya. Dan pada saat serangan umum 1 Maret itu yang Beliau masih diasingkan. menduduki Gedung Agung itu Belanda. Benteng Vredenburg oke. dan Gedung Agung itu diduduki Belanda. Hmm. Gitu. Oleh karena itu serangan terhadap kota Yogyakarta oleh Pak yang dipimpin oleh Pak Harto itu mengarahnya ke arah kota dari daerah Hotel Tugu itu Ya. terus kemudian ke arah ke kota. Nah itu sekali lagi ingin menunjukkan mengapa Sultan menjadi sangat penting untuk menyelamatkan Indonesia. Nah, kalau tidak ada serangan umum 1 Maret itu sudah habis Indonesia. Betul, Di dunia internasional sudah dihapus dari Iya, pembicaraan internasional. betul. Dan itu waktu itu Benteng Vredenburg itu juga berdiri di depan persis ya. Iya, Itu memang sudah posisinya dari dulu seperti iya, itu dari ya. dulu di situ. Gitu. Oke, jadi kalau terkait dengan apa yang sudah diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Indonesia, itu termasuk dengan area Ambarukmo ini ada kaitannya juga ya? Untuk Mas Iya, Margono mungkin betul. boleh Jadi diceritakan. ini nanti setelah Indonesia merdeka, artinya pengakuan kedaulatan. Jadi setelah serangan umum 1 Maret itu kan kemudian ada beberapa perjanjian, antara lain Romroyen. Setelah Romroyen ada perjanjian KMB, Konvensi Medan Bundar, yang kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia dan penyerahan kedaulatan diberikan kepada pemerintah RIS pada masa itu. Namun akhirnya toh RIS ini bubar sendiri karena tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan kembali ke Undang-Undang Dasar, kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Karno dan Pak Hatta lagi. Nah, disitulah Pak Sultan melanjutkan posisinya dulu sebagai menteri, Ya. kemudian nanti bisa dilanjutkan Mas Mike mengapa Soekarno ingin mendirikan hotel-hotel di berbagai Indonesia ya, ada 5 hotel penting itu. Jadi itu bagian dari kemenangan Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh Sekutu, termasuk Indonesia dulu pernah diduduki Jepang. Indonesia termasuk yang dijajah Jepang, jika Indonesia punya hak atas pampasan perang Jepang itu, yang nanti oleh Soekarno akan digunakan untuk membangun Indonesia, untuk membangun apa saja ya nanti
Nah, Mas itu Mike yang akan menjelaskan. dilanjutkan oleh Mas Mika. Oke, oh iya, sambil ngobrol ini boleh sekalian mengingatkan kalau ada pertanyaan boleh langsung dituliskan di ini ya. Iya, sudah Salam, banyak ya. Iya, salam, tak adik kelas di Kencong. wah ini adik kelas. Ya, adik kelasnya siapa ini ya? Nanti boleh tuliskan pertanyaannya di chat ya nanti kalau pesertanya semakin banyak ini saya senang sekali pada malam hari ini. Ya, mungkin dari Mas Margono itu ya tadi yang sudah dijelaskan mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oh, ada gambar-gambar yang mau ditunjukkan. Bisa ditunjukkan mungkin? Boleh dibantu? Mas operator. Nah, ini karena sudah dipersiapkan oleh Mas Margono ini. Langsung aja ke gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari Raden Mas Doro Jatun ketika masih berumur 4 tahun berada di rumahnya Mulders, seorang guru TK ya, guru. Dan juga tempat di mana beliau dititipkan. Ini sebuah foto yang diberikan oleh salah seorang keturunan dari keluarga Mulder itu yang diberikan pada tim arsip daerah waktu itu yang datang ke Belanda untuk menyelusuri arsip-arsip dari HB9 pada masa itu. Terus ini gambar beliau waktu masih usia sekolah bersama dengan saudara-saudara dan ayahnya Sultan Hamengkubuwono ke-8. Selanjutnya, nah ini kegiatan beliau suka pramuka di depan sekolahnya. Jadi Bapak Pandu itu. Ya, kemudian ya Pak Betul. Sultan nanti akan dikenal sebagai Bapak Pandu yang menemukan istilah pramuka itu Ya. juga beliau. Oh, Ya, yang dan diperingati belum lama ini 14 Ya, Agustus. betul, 14 ya. Agustus ya. Betul. Itu beliau suka sekali pramuka kegiatan. Ya. Next, nah ini waktu kecil pergaulan beliau ya seperti ini, seperti orang-orang tidak kelihatan kalau seorang bangsawan. Betul. Itu Ingu-ingu beliau yang- sumur ya. Ada bedong, ingu-ingu sumur dolanan juga sumur. ternyata. Terus itu bergaul dengan para abdi dalam itu ketika tim sepak bola beliau di yang Ya. paling ujung, yang paling tengah itu beliau bersedekap sebagai penjaga gawang. Jadi Next. kehidupannya tetap seperti Iya. orang pada umumnya. Nah bukan ini seperti- pergaulannya dengan saudara-saudaranya yang Ya. tadi juga kelihatan waktu kecil dengan ayahnya. Ya. Ya, juga pakai sarung, pakai peci miring gitu ya. Terus Ya. kemudian, Dan sudah bergaya ya ternyata ya. Ya. Pada masa itu Nah, ternyata jangan lupa boleh juga beliau adalah salah satu kegemarannya adalah fotografi. fotografi. Ya, jadi dia juga suka sekali berkoreografi gitu ya. Betul. Saya penasaran apakah dulu itu mereka juga diarahkan untuk berpose seperti itu gitu ya. Saya kira sama dah dengan anak Iya. sekarang bergaya di depan Betul betul kamera betul. seperti itu ya. Iya. Iya. Lanjut, ini ketika beliau yang duduk itu waktu di HBS ya, waktu sekolah. Kemudian yang sebelah itu adalah arsip yang kita dapatkan di Belanda waktu beliau didaftarkan menjadi mahasiswa pertama di Leiden. Itu registrasi itu. Jadi surat registrasi beliau menjadi mahasiswa. Dokumennya masih ada lengkap di Universitas Leiden sekarang. Itu kita dapatkan dari sana ya, dari Universitas Leiden. Jadi kartu registrasi sebagai mahasiswa. Kemudian, nah ini ketika beliau menjadi mahasiswa ikut orientasi itu ospek ya. Oh, Ya. ospek. Beliau yang mungkin tidak terlalu jelas ya, yang pelontos itu yang Iya. gundul itu, yang di pojok itu yang kelihatan paling hitam dari Oh. teman-teman karena yang lain bule, Karena- beliau sendiri yang orang Seorang pribumi. berkulit coklat kurang Iya, Jawa iya, di iya. antara para bule-bule itu ya. Oh, betul. Ya, kemudian next. Nah, ini ketika bertemu ayahandanya Sultan HB8 di Hotel des Indes. Oh, pada saat itu. Iya, Ya, disitulah keris Joko Biturun diberikan. ya. Mm-mm. Lalu yang sebelah ini ketika beliau diangkat jadi putra mahkota ya. Ya. Jadi kemudian selanjutnya, nah ziarah ke Imogiri biasanya kalau akan dinobatkan itu perlu ziarah dulu ya.
Yang sebelah situ ketika masih sebelum naik di depan masjid itu ya. Kemudian yang di sana itu di kompleksnya Sultan Agungan itu. Yang next. Nah, kemudian di situ ada ngersot dalam. Sebetulnya itu gambar lengkapnya dengan Lucian Adam itu. Ada di Gubernur Lucian Adam. Setelah ya banyak sekali perundingan dilakukan agar segera tanda tangan kontrak. Dan sebelah ini adalah ketika Sultan dinobatkan jadi Sultan. Lanjut. Nah, ini pada masa Jepang. Tidak lama setelah 2 tahun menjadi raja, Jepang datang dan beliau ikut. Ini setelah penobatan pengakuan dari Jepang kepada Sultan. Next. Nah, ini ketika ibu kota RI pindah ke Yogyakarta, yang menjemput Soekarno di stasiun itu Sultan sendiri. Langsung. Jadi dulu semua pejabat dari Belanda itu pejabat di Jakarta itu naik kereta di tengah malam dini hari gitu sampai di Jogja subuh dijemput oleh Sultan. Dan di situ komitmen dari stasiun ke Gedung Agung. belum langsung ke Gedung Agung. Kalau nggak salah pertama kali sebelum ngantor beliau itu Soekarno itu ditempatkan di Pakualaman. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah pertama kali tinggal dulu beberapa hari di Pakualaman sebagai tempat tinggal. Baru kemudian setelah ngantor di Keresidenan pindah di sana. Next. Nah, ini ketika beliau mengunjungi di Bangka, Sultan yang topinya miring itu ketika mengunjungi Soekarno di Bangka di depan para pejabat dan rakyat di sana. Lanjutnya, nah ini ketika Sultan menerima penyerahan kedaulatan. Jadi setelah KMB itu yang menerima penyerahan kedaulatan itu adalah Sultan. Karena pada masa itu Soekarno masih ya tentu yang akan itu keputusan dari para perunding ya. Para perunding siapa yang berhak menerima. Karena waktu itu Jogja kedudukannya adalah sebagai ibu kota Republik Indonesia. Baik, selanjutnya. Nah, ini ketika setelah suasana kemudian beliau menjadi menterinya Pak Karno, juga ada Pak Harto ya waktu itu juga jadi menterinya Pak Karno kemudian. Nah, ini adalah ketika ada pembicaraan mengenai hotel ya, ini sudah mulai berbicara ya. Ada pembicaraan untuk mendirikan hotel di sana. Pembangunan semesta ya seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa kampung. Oke. Nah, sekarang waktunya ke Mas Mike ini. Matur nuwun, Mas Margono. Nah, saya mau nanya terkait dengan pembangunan semesta yang tadi disebutkan. Boleh dijelaskan itu tadi? Oke, saya juga ingin menyapa dulu ke teman-teman. Halo teman-teman. Malam ini kita bertemu di bincang raya ini. Ini kesempatan yang menarik karena ada inisiatif. Halo. Rekan-rekan yang di Kencong Jember, wah harus nyebut ini. Sapa partisipan dulu ya. Halo Jakarta, halo Jogja, mahasiswa saya Pak Burhan dan kawan-kawan Arsip. Mas Mika, Mas Margono. Selamat malam. Halo Mas Burhan. Oh, ada Mas Margono. Halo Mas Burhan, itu staf arsip daerah yang tahu persis arsip-arsip dari Leiden itu. Ada Ibu Teresia yang dulu menjadi utusan Bu Teresia Trisundari yang melacak semua arsip-arsip Sultan HB9 ke Universitas Leiden, ada di situ. Halo Bu Teresia. Cukup rame ya. Ajar. Iya. Selamat malam semuanya. Dari kemudian Selamat malam. Asik juga kok.
Asik. Iya, iya. Baik, saya ingin melanjutkan pertanyaan Mbak Sari. Ya. Jadi sejak awal memang Jogja itu menjadi istimewa kan gitu, Iya, karena betul. menjadi pilihan utama oleh Presiden Soekarno, karena memang banyak sekali hal-hal yang bisa dikaitkan dengan keinginan Bung Karno untuk meletakkan Indonesia sebagai bagian atau entitas penting di wilayah global. Ya. Nah, itu. Nah, untuk membuat suasana lebih menarik, saya ingin juga share gambar. Jadi Oh, nanti iya. sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Sari. Oh, boleh. Agar Silakan. bisa lebih menarik karena saya guru gambar jadi ya Betul. pakai gambar lah. Betul Kalau sekali. guru sejarah kan dongeng, wah, Iya. bagus banget nggak dongengnya. Kalau tadi. pakai gambar orang lebih ini ya. Iya, betul. Secara visual oke lah. Iya itu termasuk nanti beberapa foto yang terkait dengan Presiden Soekarno dan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Nah Oke. kebetulan kita memang kemarin tahun 2000 berapa ya Mas ya, 14 ya kita membuat buku itu. 2014 kita membuat buku tentang Ambarukmo. Ya. Ya sebelum Mbak Sari masuk ke Oh, sini betul, ya. betul sekali. Dan itu kita berdua membuat satu kompilasi kisah gitu, Ya. bagaimana Indonesia, kemudian bagaimana Jogja, dan kemudian bagaimana Ambarukmo itu sendiri Ya. dalam konteks yang luas. Betul. Sehingga dalam hal ini kita bisa mendapatkan informasi yang terstruktur mulai dari ketika misalnya sebelum ada Indonesia seperti apa di sini, Yeah. gitu kan, mulai dari Sri Sultan ke sekian sampai ke sekian gitu, sehingga bisa mendapatkan gambaran yang utuh mengenai daerah istimewa Yogyakarta sampai akhirnya ke Ambarukmo ini. Yeah. Nah, maka bincang raya yang pertama ini akan menjadi hal penting ketika untuk melihat bahwa salah satu titik penting di DIY itu adalah di sini. Betul. Ya, bukan hanya Malioboro yang terus-terusan diekspos ya. Ya, betul. Ternyata Jalan Ambarukmo Solo juga area perlu pun, diekspos wah, ya, itu luar gitu. Karena biasa. ternyata depan Royal Ambarukmo ini atau di depan Ambarukmo ini dulu adalah alun-alun. Alun-alun ya. Iya, jadi Bisa alun-alunnya dibayangkan Kedaton, alun-alun tuh gitu. luas sekali ya. Luas sekali pasti Betul. gitu. Sudah siap? Oke. Oke. Nah, ini saya khusus akan membahas sebenarnya tentang karya-karya seni yang ada di Hotel Ambarukmo. Ya. Tapi tentu diawali dengan hal-hal yang terkait di antara kedua tokoh penting kita hari ini. Selanjutnya, Mas, ini foto ketika Ambarukmo masih satu gedung. Nah, ini adalah salah satu foto yang sangat penting saya kira untuk melihat bagaimana hubungan keduanya ditambah dengan Sri Paduka Pakualam yang bersatu dalam satu forum yang penting yang terkait dengan isu tentang kepemudaan terutama di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hubungan yang sudah diutarakan tadi oleh Mas Margono bahwa kedua tokoh kita kali ini itu memang sejak lama satu visi terhadap Indonesia gitu. Dan tidak akan bisa seperti tidak akan bisa terpisah kalau cerita tentang salah satu di antaranya gitu, karena mereka berdua itu sebenarnya juga antara presiden dan raja sebenarnya. Ya. Jadi mana yang duluan itu agak susah sebenarnya. Betul. Seperti menentukan mana duluan, telur atau ayam ya. Iya, Nah, betul itu, ya. susah itu. Sampai sekarang Tergantung susah. siapa yang ngucap dan yang apa dulu yang diucapkan. Betul sekali Mas Mika. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang tadi diutarakan bahwa Bung Karno itu meletakkan satu tanda akan berdirinya sebuah proyek besar ya untuk melihat bagaimana Indonesia itu akan bergerak maju secepat mungkin, bukan saja hanya pada eksistensi secara historis tapi juga bagaimana infrastruktur itu juga dibangun. Sehingga dalam hal ini rekan-rekan bisa membaca bagaimana teks yang ada di samping itu untuk melihat upaya Presiden Soekarno untuk menggerakkan bangsa meskipun nggak punya duit gitu sebenarnya untuk membangun banyak hal gitu. Nah, ini yang kemudian
menandai berbagai macam pembangunan yang penting di dalam proses berikutnya gitu. Ya, baik, lanjut. Nah, ini adalah daftar, Mbak. Daftar dana pampasan perang yang dipakai oleh Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya adalah penggunaannya untuk pembangunan beberapa hotel. Ada Hotel Indonesia, ada Hotel Ambarukmo, kemudian Samudra Beach Hotel di Jawa Barat, kemudian Bali Beach Hotel. Itu ya 4 ya Mas ya. Iya. 4 itu yang utama, dan kemudian ketika kita melihat sekian banyak daftar itu kan bisa dibayangkan tuh ada kalau nggak salah sebut ya itu 18 juta itu. Wah. Hanya untuk 4 hotel. 4 hotel. Ya, dan hotelnya nggak kecil loh. Dan Untuk semuanya ukuran besar. dan semuanya besar. Ya, betul. Benar-benar bisa dibanggakan sebagai sebuah hotel yang berkualitas internasional pada saat itu pun gitu. Kalau tidak bisa membayangkan, kalau sekarang mungkin bisa terlihat bersaing ya antar hotel atau antar pemilik modal gitu. Tapi kemudian di sini dimulai bagaimana pemerintah mengerjakan proyek-proyek mereka sendiri atau pemerintah sendiri, bukan milik swasta. Ini hotel-hotel yang dikelola oleh negara nanti semacam itu. Dan kalau dilihat secara khusus itu juga menarik, anggaran pampasan perang itu bisa sampai ke mana-mana, ada yang ke Sumatera, ada yang Jawa sendiri, dan ini mengakibatkan kita punya dana untuk menyelenggarakan secara detail. Nah, gitu. Itu dari daftarnya aja banyak sekali ya, Mas Mika. Jadi kita tidak bisa membayangkan duit sekitar 200 juta dolar ya saat itu untuk pampasan perang akhirnya dapatnya. Kalau nggak salah ya, kalau misalnya salah mohon dibenarkan nanti. Nah, kaitan dengan itu saya juga menemukan arsip pembangunan hotel. Ini yang kanan itu adalah miniatur hotel. Yang difoto dan kemudian dimuat di sebuah majalah gitu. Majalah tahun 60-an. Nah, itu hanya 3 yang termuat dari 4 hotel. Nah, kebetulan Ambarukmo ada di situ sehingga hotel ini bisa berbangga ria punya arsip yang luar biasa. Ya? Kok saya malah nggak hafal ya? Lah. Yang tengah bukan? Oh bukan ya? Yang bawah. Oh yang paling bawah. Oh iya. Ya itu. Nah, yang jelas termasuk dibuatkan peranggonya, Mbak. Oh iya, jadi, betul, itu luar biasa. Peranggonya tahun 65 ya hadir gitu, dan di sana menarik untuk dilihat bahwa kaitannya pembangunan itu selalu disetarakan atau dibarengkan dengan potret diri Presiden Soekarno. Presiden Soekarno, ya. Itu terus-menerus begitu. Ya. Dan Bung Karno itu kan juga tipenya atau taste-nya bukan orang yang sembarangan. Jadi selera seninya itu tinggi sekali bahkan menurut saya, karena para tokoh bangsa yang sudah kuliah di luar negeri pun merasa kalah gitu. Iya. Betul. Jadi kita tidak pernah menyangka ya, apalagi iya, betul. masyarakat biasa padahal tidak Bung tahu. Karno ini kuliahnya ya setinggi-tingginya cuma di ITB kan gitu ya, dulunya. Betul, jadi betul. Tapi beliau menguasai beberapa bahasa, itu yang paling menarik. Ya, itu, betul. Jadi ketika ngobrol tentang karya seni di Gedung Agung pada tahun 47-48 itu sebelum agresi militer itu, kalau ngobrol dengan Hatta ya pakai bahasa Belanda. Nah, tapi saya pernah baca artikel nih Mas Mika, bahwa sebetulnya Bung Karno ini sekolahnya bukan arsitektur awalnya. Sipil. Oh. Dia di sipil bukan di arsitektur. Betul, gitu. betul. Jadi, nah di sipil itu dia ketemu guru dosennya yang dia sukai, namanya Profesor Wolf Schumacher. Oh. Nah dialah yang mengajari Bung Karno melukis cat air dan cat minyak. Oh, sehingga tapi memang beliau sudah berbakat ya, dan akhirnya memang diasah. sejak kecil ingin jadi pelukis sebenarnya. Jadi tersesat di jalan yang asik. Jadi presiden. Betul sekali. Lanjut, betul. Mas. Jadi itu menariknya. Nah, beberapa hal yang nanti di gambar berikutnya ini akan ketemu nanti bagaimana
selera Bung Karno itu masuk ke hotel ini. Ke hotel ini. Oh iya. Itu menjadi hal yang penting dan utama dalam perbincangan kita kali ini kan mestinya. Betul sekali. Nah, kalau saya juga tidak pernah menyangka bahwa ternyata seorang Presiden Republik Indonesia yang punya bakat macam-macam dan ternyata beliau adalah juga seorang seniman. Betul. Itu kalau rakyat biasa mungkin kita nggak tahu ya, kecuali seniman ya. Iya. Orang-orang Artinya yang sekolah di seni. Bung Karno itu memang sekolah di teknik sipil, tapi bekerjanya sebagai arsitek juga. Jadi selera beliau untuk membangun sesuatu, membangun arsitektur rumah ataupun gedung atau yang lain, itu dipengaruhi oleh percampuran selera antara Eropa dan Indonesia. Jadi tetap ada satu kualitas yang dia jaga, dan kemudian dia tetap membanggakan lokalitas kenusantaraan ke dalam bangunannya. Nah, itu semua hotel seperti itu ternyata. Jadi punya khas sendiri, ciri khas jadi, sendiri. Yang penting diketahui pula bahwa dari hotel-hotel yang dibangun ini, selera Bung Karno itu adalah membuat hotel sebagai galeri, sebagai ruang pamer kenusantaraan, sehingga mulai dari tanaman, kemudian karya seni dan sebagainya ada di sini, di hotel gitu. Maka ini peninggalan atau warisan pemikiran yang terkait dengan konsep arsitektur. Nah, ini contoh yang kita bisa lihat bahwa Bung Karno itu sampai turun untuk ngecek patung yang mau didisplay di Hotel Indonesia itu yang atas. Sampai detailnya beliau harus tahu. Harus tahu, dan kalau nggak seselera ya disuruh bongkar, Mbak. Wah, luar biasa. Yang susah senimannya ini. Senimannya harus menaikkan PR, ya? selera kalau sudah kayak gini kan. Kemudian yang bawah itu ada gambar relief di Bali Beach Hotel. Jadi saya menemukan satu kolektor blueprintnya atau gambar rancangannya, dan kemudian yang paling kanan bawah itu adalah relief yang dibuat oleh Pak Haryadi. Dua-duanya ini Pak Haryadi, yang di atas juga Pak Haryadi sedang memegang patungnya itu. Kemudian yang bawah itu relief Pak Haryadi yang reliefnya itu belum selesai sebenarnya. Belum sempat diselesaikan dan belum sempat diresmikan. Jadi Bung Karno sendiri punya 200 koleksi di Istana Presiden, dan kemudian kalau kita melacak di luar istana akan nambah lagi nanti. Luar biasa sekali. Terus lanjut kita lihat beberapa, ini daftar karya yang khusus ada di Ambarukmo, Mbak. Iya. Dipanah tuh Ambarukmo itu. Betul, banyak sebetulnya yang ada di Ambarukmo ini, dan kebanyakan orang tidak menyadari. Iya, betul. Ambarukmo ini menjadi sangat khusus karena memang salah satu keunikannya adalah karena karya-karya seni peninggalan era Bung Karno yang diinisiasi oleh Bung Karno, dan ini yang istilahnya tersisa. Jadi, tersisa ya itu. Iya, karena Ambarukmo sejak tahun 64 ya. 64 ini kemudian sampai hari ini tuh ada banyak lukisan yang didisplay di sini. Tapi kemudian ketika hotel ini suatu kali istilahnya tidak berjalan, tidak aktif, gitu, ada yang hilang, ada yang kemana, ada yang rusak, gitu, dan sebagainya. Nah, ini ada sekitar 9 yang tercatat secara khusus sebenarnya, yang saya anggap sangat penting dan sangat sangat tinggi nilainya gitu. Betul, dan orang mungkin hanya menyadari bahwa ini adalah cuman patung, gitu. Ya patung kerbau, kemudian patung wanita. Tapi meskipun ternyata itu kelasnya, ini saya sebut hanya karya seni modern, karena di sebelah modern kita ya, di sebelah hotel ini ada yang namanya Kedaton Ambarukmo, itu yang juga karya seni tradisi yang sangat mahal. Betul. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Mas Margono kenapa ornamennya seperti ini, kenapa ada balai kambang dan sebagainya itu. Sekian hari kemudian kita zoom nggak selesai ini. Baik, kita jalan-jalan ngelihat karya seni dulu. Seninya, selanjutnya kita bisa lihat ini adalah kalau rekan-rekan masuk ke Ambarukmo di halaman dalam, sekarang ini semua di halaman dalam. Ini ketemu patung-patung yang menarik, ada yang telanjang, binatangnya juga telanjang, anak-anaknya juga telanjang gitu. Mbak-mbaknya juga telanjang gitu. Betul. Tapi ini semua dari logam, jadi aman dan sampai hari ini terawat.
alhamdulillah teman-teman di Ambarukmo juga merawatnya dengan baik. Terima kasih. Ya, pasti itu sudah kewajiban ya Mas Iya, Mika rajin ya. menjaga karya seni. Ini bisa Betul. bersaing dengan istana ini, istana Wah. presiden ini. Betul. Baik, selanjutnya kita lihat. Nah, ini kerbaunya. Ternyata kerbaunya itu karya Pak Mon Mujiman. Pak Mon Mujiman sekarang menjadi dosen yang sudah pensiun di ISI Yogyakarta. Salah satu teman Pak Edi Sunarso Ya. yang memayungi pembuatan patung-patung yang ada di Ambarukmo. Ya. Nah, itu kerbaunya udah nggak ada anak-anaknya, itu kayaknya udah gede-gede, udah lari Iya. kemana saya nggak tahu. Betul. Atau malah kuliah juga diisi Iya, ya mungkin kuliah. Ikut Nah, kuliah. itu yang foto hitam putih itu belakangnya itu Ambarukmo yang depan. Ya, zaman dulu ya itu, Nah, itu dan masih dulunya awet. di halaman depan. Ya. Iya, hilang, dan tadi saya utarakan Karena ada yang tidak hilang, ada aktif yang itu rusak, ya. nggak tahu dicor lagi atau apa gitu. Ya, Atau betul, kuliah. betul. Ya, Satu ikut di kuliah UGM, gitu. satu diisi tuh kayaknya. Sepertinya Sekarang terus gitu. ke sini. Betul. Baik, lanjut kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini adalah karya Pak Sutopo almarhum. Nah, Pak Sutopo ini adalah bapak kosnya Mas Margono. Oh, ternyata semua berhubungan. Jadi ya. semua berhubungan. Iya, luar biasa loh. Saya dipertemukan dengan sebuah takdir untuk berhubungan semua ini ya. Itu makanya. Iya. Yang satu yang kiri itu adalah koleksi yang ada di sini, ada di Ambarukmo. Yang Ya. satu itu yang kanan itu masih di rumah beliau. Ternyata tidak dicetak satu oleh Pak Topo. Ya, itu ada gambar tanda tangan Pak Sutopo. Jadi ini jadi menarik. Nah, menariknya lagi setelah ini slide berikutnya kita lihat. Nah, ternyata masuk Minggu pagi, Mbak. Oh, pada masa halaman itu. belakang, Mbak. Oke. Jadi ini arsipnya saya temukan untuk membayangkan betapa Ambarukmo dulu juga kalau halamannya ya datar-datar aja itu ya Mbak, ya nggak seindah sekarang sebenarnya Ya, itu. sekarang jauh lebih indah ya. Ada Mbak Pasti. Sari sih. Tentu saja. Loh. Iya. Lanjut. Nah, ini proses bagaimana teman-teman pematung kala itu membuat patung-patung yang ada di Ambarukmo. Jadi ini ada Pak Edi Sunarso yang juga turut serta, karena Pak Edi ini penghubung antara Bung Karno dan para pematung sebenarnya. Jadi beliau ini tergabung dalam satu keluarga namanya keluarga Arca. Keluarga Arca, betul ya. Menjadi sanggar yang dipakai untuk mengerjakan itu semua. Iya. Seperti itu. Langganan lah ya. Langganannya Bung Karno. Pak Edi juga mengerjakan yang keluarga Arca ini juga mengerjakan patung Selamat Datang. Iya. Jadi 3 patung utama Dirgantara dan Yang di Jakarta ya. Pembebasan Irian Barat yang sekarang sedang dipamerkan di Galeri Nasional itu. Nah, sedikit pertanyaan saya, kenapa ya Bung Karno ini kok bisa kenal sama Pak Edi Sunarso, Mon Mujiman, kemudian dan kawan-kawannya Nah, ini loh, kok bisa kenal awalnya itu? Bung gimana? Karno itu pertama kali bersalaman dengan Pak Edi Sunarso. Nah itu. Jadi Pak Edi yang cerita nih ke saya. Oke. Kebetulan saya jadi saksi cerita ini. Itu ketika Pak Edi menjadi bagian dari kelompok pelukis rakyat yang mengerjakan Tugu Muda Semarang. Oke. Di Semarang itu ada tugu batu yang batu. ditatah gitu dengan ornamen-ornamen tema-tema sosialis realis gitu sebenarnya. Bukan ornamen tradisional, bukan. Nah, di situ pada saat peresmian Bung Karno kan yang meresmikan. Nah, seniman-senimannya datang semua dan disitulah pertama kali Pak Edi bersalaman langsung dengan Bung Karno. Nah, setelah itu berhubunganlah karena terkait dengan hubungan antara Bung Karno dan para senior pelukis-pelukis senior. Sebelum Pak Edi ada Pak Sudarso, ada Hendra Gunawan dan sebagainya yang sangat dekat dengan Bung Karno yang kemudian merekomendasi Pak Edi untuk mengerjakan berbagai macam hal. Sebelum itu memang tidak ada tradisi atau teknologi cor logam dengan patung sebesar Selamat Datang. Nah, jadi Bung Karno itu malah menantang Edi Sunarso untuk mengerjakan itu. Pak Edi juga bingung karena nggak pernah ngecor 10 cm logam aja nggak pernah, apalagi ini 9 meter. Iya. Nah, di situ akhirnya itu. Perjuangan Pak Edi dan kemudian sampai kemudian membuat Bung Karno bangga, jadi
ditambah dengan kegiatan cor logam patung-patung lainnya. Oke, jadi Seperti ini itu. para seniman ditantang, kemudian bisa nggak sih kalian itu mewujudkan selera Bung Karno yang luar Betul, biasa tinggi gitu ya? Nah, maka Oke. tradisi cor logam itu juga diberikan atau dialamatkan ke hotel-hotel ini. Termasuk Baik ke Hotel Indonesia, ke Ambarukmo, atau Bali Beach Hotel nantinya ada gitu. tujuannya nggak sih itu Mas Mike? Ya. Barangkali ada latar belakangnya. Kenapa harus hotel-hotel ini? Apakah karena hotel punya ruang publik yang untuk merepresentasikan bagaimana selera Pembangunan Bung Karno? hotel itu memang diasosiasikan sebagai ruang pamer oleh Bung Karno. Jadi tidak boleh hanya sebagai hotel ansih gitu. Oke. Ya, jadi dia menyamakan interpretasinya disamakan dengan istana. Istana itu tidak boleh hanya sebagai istana begitu aja. Tapi istana juga sebagai museum, sebagai ruang rekreasi, Oke. sebagai tempat untuk melihat hasil-hasil kebudayaan. Demikian juga hotel-hotel di Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya hotel-hotel di DIY misalnya Iya. itu bergerak dengan bersama para seniman tuh pasti akan berbeda ya. Pastinya pasti sangat indah ya, apalagi Sangat indah Yogyakarta terkenal dengan sebagai nggak hanya kota seni. nggak hanya tidur, tapi ketika bangun tidur udah ngelihat karya seni itu kaya raya itu betul, kita betul, tuh. betul. Refresh gitu ya. Refresh, Otaknya betul. jadi punya ide, oh ya, dapat ide lagi baru. Betul. Nah, itu Betul. yang muncul. Yuk kita lihat lagi yang lain. Ini adalah implementasi yang lain dari patung, yakni relief. Wah, Relief. ini relief masterpiece-nya Ambarukmo ini. Betul. Ini kadang orang tidak sadar bahwa Bahwa di ini- Ambarukmo punya relief yang sangat luar biasa. Ya, Jadi dia punya cerita yang luar biasa, tapi kadang orang apa sih ini gitu loh. Iya, Nah, betul. boleh Nah, diceritain nih Mas Mika. ini adalah relief yang dipesan oleh Bung Karno, diinisiasi oleh Bung Karno, yang mengerjakan adalah Pak Haryadi. Pak Haryadi ini memang orang serba bisa, terutama untuk pembuatan relief, patung, bahkan beliau sebenarnya spesialisnya melukis sebenarnya. Melukis. Meskipun awalnya latar belakangnya beliau adalah tentara. Oh ya ampun, jadi dari tentara menjadi seorang seniman. Iya betul. Ya cukuplah itu. kekuatannya untuk memahat ya. Apakah beliau memahat sendiri atau? Enggak ada tim. Oh, ada Ya timnya. walaupun beliau juga pasti bisa lah, enggak bisa Ya. melepaskan begitu aja ya. Ini ketemu arsip-arsipnya dari keluarga Pak Haryadi. Kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Haryadi atas perkenan foto-fotonya bisa kita share ke publik gitu ya. Betul. Nah, relief ini bercerita tentang kehidupan di DIY Jateng, itu ceritanya di Jawa Tengah gitu. Tapi intinya adalah untuk mengajak serta orang melihat bahwa potensi keindahan di Jawa Tengah ini tergambar di dalam relief. Sehingga macam-macam kegiatan kehidupan di sana terekspos dengan baik. Lihat di slide berikutnya, kita lihat perbandingan apa yang terjadi. Nah, ini yang kanan saya sengaja milih ini karena banyak orang pasti suka ini. Oh iya ini untuk refresh ya. Sampai bagian tertentu itu kotor gitu loh ya. Oh, iya. Ini adalah dua relief yang berbeda Dua relief, ya. yang satu yang kiri adalah di Hotel Indonesia, yang kanan adalah di Ambarukmo. Ya. Jadi teknik reliefnya ini relief sebenarnya nggak terlalu dalam. Beda dengan Borobudur. Borobudur itu lebih dalam. Ya. Lebih patung, sifatnya lebih mematung. Karena relief itu sebenarnya antara patung dan lukis. Betul. Kalau lukis itu kan syaratnya harus dari depan aja dilihat. Ya. Kalau patung dia bisa di kanan, kiri, belakang, depan gitu. Nah, ini hanya bisa dilihat di depan. Kalau dilihat dari samping kurang dalam. Dan ini relief datar sebenarnya, semacam itu. Agak datar gitulah. Ya. Jadi hanya tergambar karena volume kepandaian Pak Haryadi, meskipun tidak terlalu dalam, tapi volume anatomi dan perspektifnya sangat pas. Ya. Jadi ini benar-benar kegiatan berkarya yang sangat serius, sangat intens, ya, dan dikerjakan dengan material batu andesit, Mbak. Batu andesit. Ya. Itu yang saya acungi jempol bahwa tidak mudah untuk memahat batu yang sangat keras gitu. Karena Dan kalau pada saat itu ya, di era itu ya. Iya betul. Ini ada Dengan batunya kalau nggak salah, saya keterbatasan. mempresentasikan salah satu foto temuan terakhir. Silahkan selanjutnya bisa dicek
Ya. Nah itu batu yang masih tergeletak di depan rumah Pak Haryadi yang sekarang sampai sekarang Luar biasa. diletakkan di taman. Itu sisa-sisa untuk yang di sini. Nah, kalau untuk yang Ambarukmo ini reliefnya memang termasuk yang salah satu dengan ukuran yang kecil ya. Kalau dibandingkan dengan beberapa relief yang lain di Kalau Indonesia. ini gigantisnya ke atas. Kalau relief yang lain memanjang. Di Bali Beach Hotel tuh Pak Haryadi membuat kira-kira sekitar 8 meter atau 9 meter ya, saya lupa ya. Nah, jadi tapi tingginya 3 meter. Gitu. Yuk lanjut, Pak. Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah teks sebentar. Teks yang ada di yang saya ambil balik lagi. Nah, ini teks yang ada di relief Ambarukmo. Jadi Pak Haryadi bukan hanya membuat objek tapi juga menulis. Batu dibuat untuk menulis loh, Pak. Iya, betul. Jadi hanya zaman dulu ternyata di era 1964 juga batu dibuat menulis ya. Betul. Ditata untuk jadi teks gitu. Jadi kita bisa membacanya sedemikian rupa. Sebuah puisi ya ini kalau iya, sebuah puisi salah. Dan teman-teman kalau ingin melihat langsung dan saya harapkan bisa melihat langsung dan Ambarukmo bisa membuka untuk publik seandainya untuk melihat semacam ini bisa nanti. Sekali. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya kita lihat apa yang ada di sisi lain. Nah, ini saya juga heran juga ini ya. Ini ada mozaik namanya. Mozaik. Jadi lempengan pecahan tegel lantai yang dipakai untuk material karya. Yeah. Nah, itu para pembuatnya ada banyak sebenarnya, termasuk mahasiswa ASRI yang diajak oleh Pak Sudiono, dan salah satu di antaranya itu ada Pak Nyoman Gunarsa almarhum yang masih sempat ke sini. Yeah. Saya ajak ke sini untuk bisa berfoto di jejak yang dulu tahun pernah. Berapa itu, Mas Mike? Ini masih tahun pembangunan. Oh, gitu. Hampir bersamaan dengan pembangunan gitu. Baik. Gitu. Nah, ini adalah relief yang gigantik karena hampir seluruh ruangan dia pakai untuk relief. Yeah. Dan tekniknya unik. Teknik pembuatannya unik. Jadi ada sekitar 20-an warna yang dipakai. Yeah. Jadi dia tidak mewarna seperti cat minyak gitu ya. Tapi tergantung tegel yang disediakan, yang tersedia di toko gitu. Betul. Sehingga kita bisa membentuk jadi gambar yang luar biasa. Ini seperti tegelnya dari Indonesia atau dari luar ya? Kemungkinan besar masih dalam negeri. Dalam negeri ya. Yang di Hotel Indonesia juga dari dalam negeri, meskipun ada beberapa yang impor katanya, tapi saya tidak melacak sampai sejauh itu. Dan ada 15 warna yang digunakan ya kalau tidak salah. Belasan warna sampai 20. Ada lebih dari. Saya kira teman-teman bisa kesini dan kemudian menghitungnya sambil santai-santai gitu. Asik. Ini ada di lantai 8 ya, Mbak ya? Iya, di lantai 8. Di lantai 8, ada di lantai dasar juga, di lantai dasar Ambarukmo ada mozaik juga yang lain. Baik, selanjutnya kita lihat. Nah, ini contoh yang saya ambil langsung dari depan yang kiri itu. Jadi bisa dibayangkan objeknya yang dilukis adalah kegiatan-kegiatan di Jawa Tengah dan di DIY. Betul. Nah, itu sama dengan reliefnya juga. Nah, manusianya 1:1, itu ada saya dan Mas Margono lagi motret-motret. Rambutnya masih belum gondrong. Masih awal-awal ya. Masih riset dulu saat itu, wah ini lihat ini dan sebagainya. Itu jadi bisa dirasakan betapa satu keping itu aja dibentuk, diolah pakai tang gitu ya. Iya. Kemudian baru bisa ditempelkan gitu bagian dari. Sangat detail Dan lama sekali nih mengerjakannya per kotak gitu bikinnya, baru kemudian ditempel di dinding. Jadi ada teknik pembuatan mozaik diajarkan ya. Kemudian baru dipakai. Kalau mural sih gampang cepet ya. Kalau dilukis ini mozaik ini harus ada semen yang menghubungkan antar tegel dan sebagainya. Lanjut. Habis. Saya kira itu yang esensial ya, yang perlu kita lihat. Jadi ini adalah kedaton yang ada di samping hotel. Iya. Itu Mbak. Ada pertanyaan lagi Mbak? Itu juga termasuk salah satu ucapan terima kasih atau balas budi dari Presiden Soekarno waktu itu ya untuk Yogyakarta atau khususnya untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kalau urusan karya sih tidak sekhusus itu sebenarnya. Oh iya. Jadi tidak ada ketika kaitannya. Sri Sultan sudah memberikan
privilege untuk menggunakan tanah ini ya sudah apa kata Soekarno gitu. Baiklah. Tapi sayangnya belum sempat diresmikan. Iya, iya, iya. Nah, ada mungkin yang pingin tanya ya kemarin itu. Kan pembangunan hotel ini dulunya waktu Ambarukmo Palace Hotel itu menggunakan dana pampasan Jepang ya. Dan arsitekturnya itu apakah dibuat oleh Bung Karno sendiri, kemudian dikerjakan oleh para tukang dari Jepang mungkin kayak gitu ya istilahnya ya. Itu Jadi gimana ya, kalau Mas Mika? kalau pampasan perang itu punya kontrak. Jadi ada kontrak-kontrakan juga ini. Iya, 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 iya. Jadi Jepang itu mau memberikan pampasan perang asal syaratnya satu, yang mengerjakan adalah perusahaan dari Jepang. Jepang. Oh, Jadi gitu. sebenarnya kita itu ya hampir tidak bisa untung bener gitu loh. Ya. Jadi uang diberikan ke kita, tapi yang ngerjain orang Jepang ya kembali lagi ke Balik orang lagi. Jepang gitu. Iya, iya, iya. Bisnisnya dapat lah ya waktu Iya, itu sudah pinter oke itu. lah itu. Nah ini ada pertanyaan tuh menarik, misalnya Iya. kenapa memilih tempat ini gitu. Nah Mungkin tadi kita juga- lihat dari atas ya pertanyaannya Wah, ya. iya, betul, Boleh betul. digeser Mas untuk pertanyaan. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan Iya, saja ya. betul. Oke, Mas Margono dan Mas Mika ini pasti Jadi banyak sempat sekali. juga tadi Mas Margono mengatakan kenapa Ngarso Dalem HB9 itu memberikan tempat ini gitu. Iya. Jadi karena ide mengenai pembangunan hotel ini itu juga tidak dilupakan juga akan terkait dengan isu yang terkait dengan pariwisata. Sehingga ada titik-titik di mana lokasi itu harus dibangun hotel. Ya. Nah, itu salah satunya Yogyakarta. Kenapa tidak di Jateng misalnya? Nah, Ya. itu juga perkara yang lain sebenarnya. Karena apa? Karena Sri Sultan sendiri pasti punya imajinasi ketika Soekarno meminta bahwa hotel ini dibangun di Jogja gitu. Bagaimanapun juga ini adalah bagian dari upaya untuk tetap menyatukan bahwa DIY ini adalah bagian dari Indonesia. Ya. Tidak hanya kemudian terkait dengan soal perjuangan sebagai ibu kota negara, Betul. tapi juga tempat untuk misalnya pertumbuhan pariwisata maupun budaya itu sendiri. Ya, ya. Karena di sini sangat kuat terlihat sejak dulu Betul. dibanding misalnya di daerah lain. Ya, Habromula. karena kedekatan Betul. sejarah dan juga ini ya. Ya, itu Betul. salah satunya. Tentu aja di luar yang lain adalah bahwa ini bisa jadi karena kemudahan untuk mendapatkan lokasi. Iya. Karena udah hubungan yang sangat baik antara dua orang hebat ini. Romantis lah ya Iya, hubungannya ya. begitulah. Betul. Betul seperti itu. Dan ini saya tambahkan informasi nih Mas Mika bahwa Ya. tadi yang relief di Royal Ambarukmo yang ada di lobby area itu saat ini sedang mengikuti pameran seni rupa nasional Ya. yang dilaksanakan oleh Galeri Nasional Indonesia di bawah Ditjen Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, dan ini adalah suatu kehormatan untuk Royal Ambarukmo akhirnya bisa diangkat juga. Jadi orang semakin tahu tentang hasil-hasil seni yang ada di Royal Ambarukmo yang juga merupakan sebuah peninggalan atau pesanan dari Bung Karno pada era 1964 sampai 1965 ya. Gitu. Jadi oke, ada pertanyaan menarik. Oke, mungkin dinaikkan lagi Mas mungkin chatnya. Sepertinya tadi banyak sekali. Ada beberapa, nah itu dia. Lagi boleh naik, kita urutkan ya supaya adil ini. Oke. Wah, ada yang nanya seri kedua, wah itu udah penasaran ya. Lagi Mas, coba naik ke atas sedikit. Iya, maaf, apakah sudah ada info yang seri kedua dari webinar ini kapan ya jadwalnya? Wah, ini Ada kayaknya usul gak? peminat ya. Segera mungkin ya, kita akan ngobrol lagi nanti. Kira-kira apa yang akan kita sampaikan? Oke, Mas Jainuri hadir, Mas Arif hadir. Wah, Dista Nur. Wah, ini dia yang kakung saya salah satu saksi hidup dalam pembangunan pertama. Wah, luar Ini biasa. penting Oke. ini. Perlu ya. Oke, selanjutnya. Oke, saat menandatangani kontrak politik akhirnya Sultan HB9 menandatangani setelah ada wisik. Nah, apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan aspek mistis atau supranatural? Ini
Sangat Indonesia sekali ini. Pertanyaan sangat Indonesia, boleh lah ya. Oke, saat pemindahan ibu kota RI ke Yogyakarta, pertanyaan dari Bapak Burhanuddin Dwi. Ya, monggo silakan. Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Karena tidak disinggung oleh Sultan Habib IX dalam Tahta untuk Rakyat. Saya kira yang paling jelas disinggung soal aspek mistis itu ketika menandatangani kontrak politik. Karena itu sifatnya pribadi ya. Ya. Tapi kalau untuk kasus pemindahan ibu kota itu benar-benar itu untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan publik. Jadi itu betul-betul kesadaran dari Sultan tentang pentingnya meneruskan kemerdekaan itu gitu. Ya. Jadi benar-benar atas kesadaran diri beliau. Betul. Karena memang mencintai rakyatnya ya, istilahnya seperti itu. Oke, berikutnya semoga Pak Burhanuddin sudah terjawab ya Pak. Kemudian ada Bapak Harno di Pranowo. Pertanyaan untuk Pak Margono dikaitkan dengan aktivitas politik kenegaraan Ngarso dalam ke-9. Terlihat sekali setelah beliau menduduki tahta, termasuk menyiapkan Jogja sebagai ibu kota negara. Pertanyaannya adalah, bagaimana aktivitas Pangeran Doro Jatun sebelum dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta? Apakah sebelum jadi HB9 sudah mengenal Bung Karno? Ini sama tadi pertanyaannya sama saya juga. Saya penasaran juga soalnya ya. Iya betul. Siapa yang tidak mengenal Soekarno pada masa itu? Semua pemuda Indonesia di masa itu Soekarno orang jadi kayak idol gitu ya, kayak idol, betul. Ya, seorang pemimpin yang berkarisma yang bisa menghipnotis orang ketika dia berpidato dan sebagainya, itu semua mengenal. Tapi kalau bagaimana secara pribadi, apakah pernah berhubungan? Kita lihat ya tahun Sultan Habib IX atau Doro Jatun itu pergi ke Belanda tahun 30. Ya. Tahun 30 itu saat Soekarno di penjara ya, karena terkenal dengan pidatonya, pledoinya nanti tahun 30. Iya, Indonesia menggugat itu. Jadi pada saat Sultan berangkat ke Belanda itu Soekarno lagi hebat-hebatnya berjuang melawan Belanda. Otomatis tentu itu beritanya kan sangat kemana-mana, jadi menjadi berita umum di Hindia Belanda sampai di Belanda. Jadi beliau saya kira mengenal itu, walaupun mungkin secara pribadi belum berhubungan, tapi beliau di Belanda itu dari tahun 30 sampai 39. Jadi 9 tahun ada di Belanda dalam rangka belajar, sedang studi. Saya tidak yakin kalau selama itu terjadi kontak. Kalau fisik jelas tidak ya, karena mereka dipisahkan oleh benua gitu. Kalau surat menyurat kita tidak pernah tahu apakah sudah terjadi. Tapi kontak yang intensif antara Doro Jatun atau Sultan Habib IX dengan Soekarno itu terjadi pada masa Jepang. Ya, setelah beliau dinobatkan menjadi Sultan, kemudian Jepang datang 2 tahun kemudian. Pak Karno itu salah satu kolaborator penting Jepang yang mempropagandakan Romusa. Jadi sebetulnya pada awalnya kan memang Romusa ini tujuannya baik ya, membangun jembatan, membangun jalan, membangun fasilitas infrastruktur seperti itu. Jadi termasuk banyak, tidak hanya Soekarno yang jadi kolaborator Jepang untuk mempropagandakan Romusa ini. Nah, ini semua bukan rahasia umum. Nah, di sini Soekarno mulai banyak dikenal, mulai banyak berhubungan dengan para pemimpin, karena pengerahan Romusa itu sangat tergantung pada para pemimpin-pemimpin lokal yang menggerakkan itu. Nah, disinilah perbedaan pendapat yang terjadi antara Doro Jatun, Sultan Habib IX saat itu tentang Romusa dengan Soekarno. Tapi disinilah intensitas itu terjadi sehingga mereka mulai berkenal, mulai saling mengerti, saling memahami perjuangan mereka masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Terima kasih Pak Darno, itu dosen UGM, idola saya juga. Saya suka menyukai hasil jepretan-jepretannya Pak Darno. Iya. Betul. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, semoga terjawab ya Pak Arno. Oke, selanjutnya mungkin mengisi registrasi dulu kami persilahkan untuk seluruh partisipan pada malam hari ini. Monggo kami silakan untuk bisa klik form yang ada di chat. Nanti kalau misalkan sudah
boleh langsung di-send saja. Oke. Materi banyak yang nanyain materi presentasi, bisa di-share? Wah, ini berat ya. Ada di buku Ambarukmo. Sebetulnya kami memiliki buku Ambarukmo yang berjilid-jilid itu. Enggak ya, tebal banget sih memang bukunya. Dan itu semuanya sudah tertuang di dalam kisah Ambarukmo dari mulai nol sampai sudah menjadi Royal Ambarukmo. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Nanang Dwinarto, izin mau bertanya kepada kedua narasumber, mengapa pada waktu itu memilih tempat untuk pembangunan Hotel Ambarukmo di lokasi ini? Kok tidak di dekat bandara atau yang di dalam kota? Karena tempat ini zaman tahun 1964 tentu masih termasuk di desa. Betul sekali. Jadi sempat sudah dijawab ya. Tapi memang ini dekat dengan bandara sebenarnya. Betul. Karena dulu bandaranya Maguwo namanya kan. Oh iya. Ya tetap di situ. Jadi mungkin nanti Mas Margono bisa cerita tentang Jalan Solo ini. Jadi menarik gitu kalau. Mungkin ada cerita sedikit Mas Margono. Termasuk Denles itu yang ke sini. Iya kan, kalau kita membayangkan sekarang kan antara Maguwo dengan kota udah terhubung, banyak sekali pemukiman seolah-olah dekat. Tapi zaman dulu belum ada itu, ini masih sawah semua itu. Sampai di bandara itu masih sawah semua, tidak ada fasilitas apapun gitu. Jadi kalau orang keluar dari bandara, kemudian mau masuk ke kota, ya ini pintu gerbang utama. Jadi hotel ini Ambarukmo ini menjadi yang terdepan dengan bandaranya seperti. Apalagi di bandara sendiri belum ada, di sekitar situ nggak ada fasilitas penginapan atau apapun. Jadi begitu keluar ya. Dan memang dari sejarah awalnya itu Ambarukmo memang sebagai tempat penyambutan tamu ya. Sampai saat ini pun menjadi hotel menyambut tamu. Istilahnya seperti itu ya. Nah, jangan salah juga, ini kompleks Ambarukmo ini. Jadi jalan depan amplas atau hotel ini dulu adalah bagian dari Kedaton Ambarukmo. Jadi jalan itu dibuat memotong. Memotong alun-alunnya Kedaton Ambarukmo. Jadi kayak halaman depannya itu terpotong seperti itu. Jadi sebelah selatan jalan itu sebetulnya sekarang yang dipakai untuk parkir itu sebenarnya bagian dari alun-alunnya Kedaton Ambarukmo. Jadi jalan Jogja Solo ini sekarang membelah kompleks Kedaton Ambarukmo. Betul. Itu banyak sekali bagiannya. Saya ceritakan ini mungkin bisa jadi bincang raya kedua mungkin ya. Karena ceritanya panjang sekali sebetulnya. Jadi awal-awalnya dari Kedaton Ambarukmo, kenapa namanya Kedaton? Mungkin ada juga yang bertanya kok bukan keraton. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin dulu ada ceritanya, tapi ini kayaknya nggak cukup waktunya untuk menceritakan semua. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada WBS Brotherhood. Wah, salam hormat dari WBS Brotherhood Panji. Pertanyaan untuk Pak Mike. Wah, ini muridnya ini, murid mahasiswa ya. Ketika arsip-arsip sudah terkumpul, kira-kira bagaimana ya caranya agar bisa bermanfaat atau ada impactnya untuk masyarakat umum? Sementara seperti yang kita ketahui, kesadaran dan rasa ingin tahu masyarakat kita saat ini tergolong rendah. Betul sekali. Iya, agak sulit untuk menjawab ini. Iya, betul sekali sebenarnya, susah. Karena kadang-kadang gini, kita ketemu arsip dulu tapi nggak tahu ini arsip apa. Iya. Di sisi tertentu, di sisi yang berlawanan, ada kebutuhan untuk melakukan riset terhadap satu objek ataupun fenomena tertentu, butuh arsip. Ya. Jadi nggak ketemu kadang-kadang. Ya, arsipnya akhirnya gini, kalau saya bekerja adalah melaksanakan kaedah untuk melacak arsip itu dulu semampunya gitu, dengan bertanya ke semua orang, dengan melakukan referensi tertentu gitu. Kalau arsip itu sudah ada di buku enak banget. Kalau Mas Margono bikin buku gitu, terus ketemu wah ini enak. Tapi kan kalau belum ketemu ini yang sulit kan. Betul. Yang suka baca aja kadang sulit menemukan datanya. Apalagi yang arsip belum berbunyi. Maksudnya kita tinggal baca gitu loh. Oh enak kan. Nggak ini mikir. ada Pak Burhanuddin ini juga ahli arsip juga. Nanti mungkin bisa menjawab ya. Artinya kalau arsip ini sudah terkumpul, tentu adalah melakukan riset arsip. Apapun hasilnya adalah bagian dari upaya kita untuk membuka tabir peradaban, ya kan. Dan kemudian kalau misalnya
mau lebih dipopulerkan ya dipamerkan atau disosialiskan lewat buku atau dan sebagainya. Ya. Bisa jadi mungkin nanti kita perlu bikin buku tentang arsip-arsip yang belum ditemukan datanya. Ya. Dimuat aja begitu Betul, misalnya. betul, Dan jadi orang bisa memacu orang lain Ya. untuk bisa masuk. Mati. Oke. Ya, jangan lupa Mas Mika, kita adalah tim teknis dari BPAD yang akan membuat diorama kearsipan. Jadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta ini sekarang sedang mempersiapkan sebuah diorama tentang arsip-arsip keistimewaan Yogyakarta. Artinya nanti akan dirancang sebuah diorama yang bisa dikunjungi oleh umum untuk memberi glimpses gitu, apa itu arsip, pentingnya apa gitu. Ada 18 ruang yang akan dirancang secara canggih ya, dengan gaya-gaya milenial juga, dengan teknologi yang canggih untuk mengenalkan apa itu arsip dan bagaimana arsip gitu. Sehingga nanti semua publik kalau itu sudah jadi bisa datang ke sana untuk melihat, dan setelah melihat diorama itu mungkin orang kemudian penasaran arsipnya kayak apa aslinya gitu. Nah, nanti bisa berkunjung ke arsip kantornya yang ada di kompleks yang sama, di tempat itu. Ya, ini sekaligus Bu Monika, Pak Burhan, saya ikut promosikan ini diorama arsipnya yang sekarang sedang. Terima kasih Mas Margono. Mudah-mudahan Desember selesai. Ya, Desember ini rencananya selesai. Iya. Ini kadang gitu ya. Jadi orang itu penasaran, tapi juga ada orang yang males juga sebenarnya pengen tahu lebih dalam. Mungkin sekarang juga di sosial media sudah mulai banyak informasi sekali, yang betul. terkait arsip dan sebagainya. Nah, itu juga bisa untuk belajar juga. Ya nggak apa-apa terlambat, kesadaran arsip terlambat nggak apa-apa Nggak daripada apa-apa lah ya, enggak gitu ya. daripada mungkin kalau ini mungkin dari WBS Brotherhood ini bisa diikutkan. Iya, betul. Untuk besok ini yang pengarsipan berikutnya. Iya, Oke. betul. Lanjut mungkin ini mantap informasinya dari Zamrud Sketsa Kini. Wah, mungkin kenal Mas Mika? Ya, alhamdulillah. Itu dari Galeri Nasional, Mas Zamrud. Luar biasa. Oke. Nah, ini ada Pak Sudarsana. Halo Pak Sudarsana. Selamat malam. Wah, ini nostalgia alumni yang mengenalkan ke Ambarukmo ini ya. Beliau berdua ini ya. Oke, Pak Sudarsana bilang saya pengen menyapa dua orang hebat ini yang sangat fasih sejarah seni yang berkaitan erat antara Jogja, Hamengkubuwono ke-9 dan Bung Karno. Oke, luar biasa. Selanjutnya ada Mas Arief Setiawan, sepertinya wah luar biasa. Halo Pak Dar, selamat malam. Ini jadi area untuk sapa menyapa ya. Reuni. Oke, kemudian terima kasih ilmu yang banyak. Iya. Oke, selanjutnya berikutnya ada Isa di Tiristek. Oh, ini beberapa kali ke Ambarukmo, mungkin boleh dinaikkan, Mas? Iya. Beberapa kali ke Ambarukmo, tetapi pihak reception tidak pernah menceritakan tentang Ambarukmo termasuk bukunya. Mohon bisa diteruskan ke manajernya. Oh, baik, ini besok saya harus ketemu sendiri, saya yang akan cerita. Halo Pak Izak, besok kalau ke Jogja, ke Ambarukmo, ketemu dengan saya ya. Nanti biar saya ceritakan. Selanjutnya, Bapak Erwin Junaidi, izin bertanya, selain sentuhan politik dan seni, aspek apa saja yang menjadi keterlibatan Bung Karno atas Hotel Ambarukmo ini? Mungkin arsitektur atau hal lainnya? Serta apakah Bung Karno sempat menikmati hotel ini sebelum kejatuhannya pasca 1965? Jika ada, apakah ada arsipnya? Wah ini menguak kembali sejarah. Kalau tadi sudah saya terangkan sedikit ya tentang keterlibatan Bung Karno terhadap lahirnya hotel-hotel yang ada di Indonesia ini, hotel-hotel besar di Indonesia ini. Tapi kemudian kalau ditanya apakah sempat ke sini, belum pernah. belum sempat datang untuk melihat relief yang sedang dibangun, belum. Betul. Belum ada data atau foto atau informasi apapun yang terkait dengan kedatangan Bung Karno di tanah yang kita injak sekarang ini. Ya. Itu. Dan kalau bagaimana kemudian antara politik, seni, dan misalnya arsitektur, iya jelas tadi kan sudah saya terangkan bahwa berdirinya hotel ini tidak sekedar sebagai tempat tidur. Sekarang malah lebih enak kalau tidur di sini, rekreasinya di amplas gitu ya. Terus menyepinya di
Kedaton. Di Kedaton. Santai tenang bener di sana. Betul. Di antara keramaian dua gedung besar ini Kedaton Ada menjadi penyambung. Iya, betul. Kedaton ini istilahnya Kedaton Ambarukmo itu adalah tempat untuk mencari ketenangan ya. Betul-betul untuk meresapi bagaimana keadaan Yogyakarta saat ini, dan itu betul-betul orang bisa menikmati betapa ademnya di Dan sana. bahkan ada pengamat ekonomi yang menyatakan bahwa kalau tidur di sini tuh seperti nonton film Eat, Pray and Oh, Love. luar biasa. Itu sepertinya luar biasa. Eat-nya loh. di sana, pray-nya di sini, lover-nya di sini. Oh gitu ya. Komplit lah ya, paket komplit. Oke, mungkin Pak Erwin sudah cukup terjawab ya. Oke, kemudian Oh sudah ya, matur nuwun Pak Margo, sehat selalu, love you. Woi, love you loh. Love you too gitu. Oh, sudah dibalas. Oke. Ini interaksinya langsung dan menyenangkan untuk bincang raya pertama pada malam hari ini. Oke, saya tanya langsung ya Mbak. Oh, ini yang mana nih? Tanya apa ya? Oke. Silakan Mas. Ya Mas Iwin, boleh. Mas atau Pak ini? Oh, sudah. Mas. Makasih nanya Mbak ya. Ya. Halo. Oke. Silakan. Nama saya Wiwin Eva Santo. Mau nanya nih sama Pak Mike ya. Siap. Jangan sulit-sulit ya. Itu seniman-seniman yang kesayangan Soekarno itu biasanya ya, kalau secara politik ini nantinya kalau di era Soeharto nasibnya bagaimana? Apakah mereka serempet juga atau nasibnya atau diselamatkan dengan cara khusus oleh seniman-seniman seperti kalau Pak Bagong itu kan, Bagong Kussudiardja kan dia seniman yang sebenarnya secara politik berseberangan sama Soekarno, tapi pas tahun Soeharto berkuasa mulai kan dia yang melindungi seniman-seniman yang nyerempet itu kan. Nah itu ceritanya gimana tuh? Ya terutama yang seniman-seniman lukis itu saya kurang begitu mengerti tentang mereka kebanyakan. Oke. Itu pertama pertanyaannya. Kedua buat Pak Margono ini mengenai peran Sri Sultan terhadap Republik Indonesia kan memang sudah tercatat begitu banyak. Tahun 46 memang sudah menyediakan tempat untuk pemerintah kita Republik Indonesia darurat kita di Jogja dulu biar lebih aman dan disuplai dalam banyak hal, dan hanya tempat tapi juga uang ya, untuk para pejabat kita yang memang belum ada pemasukan waktu itu. Nah cuma begini Pak Margono, Sri Sultan ini, entahlah bagaimana nanti dijelaskan. Setelah itu kan ada agresi militer Belanda yang kedua. Nah, agresi itu membuat pemerintahan kita kan pindah ke darurat lagi ke Bukit Tinggi dan seterusnya. Nah, saya ingin masuk begini. Pahlawan-pahlawan ini perlu saya kritik juga. Saya kritik belakangan ini. Saya lihat nanti ada beberapa pemberontakan seperti DITI, RRI, misalnya Daud dulu di Aceh itu. Mereka kan punya perasaan berkontribusi terhadap Republik Insinyur Soekarno, membantu pesawat, membantu emas dan seterusnya. Kemudian Safruddin Prawira Negara juga di Bukit Tinggi, dan orang Bukit Tinggi kecenderungan orang Minang di sana misalnya itu merasa berkontribusi besar. Dan itu nanti belakangan dijadikan alasan untuk memberontak pada Soekarno yang dianggap melupakan. Tapi mengapa Sri Sultan yang juga lebih dulu membantu itu sebenarnya itu nggak pernah kayaknya ada tanda-tanda untuk memberontak pada seorang Soekarno? Apakah ilmu keikhlasan ini memang betul-betul sebagai keikhlasan, atau mungkin karena sesama orang Jawa, atau karena lokasinya dekat nggak mungkin bisa melawan Soekarno, atau bagaimana? Sebab saya pikir kalau memang benar seorang sultan itu tidak ada niat memberontak dengan alasan sudah pernah berjasa, terus kami dilupakan. Jogja kan sempat merasa rakyat kan ditinggal oleh sultan jadi pejabat pemerintah republik, seakan-akan rakyat Jogja kehilangan aja. Dan kalau itu mau diungkit kan sebenarnya bisa juga jadi bahan untuk protes-protes, ujung-ujungnya berontak, entahlah PRRI lah, PDRI lah, macam lah gitu kan, atau DITI lah. Maksud saya itu mengapa Sri Sultan tidak ada tanda-tanda sepertinya
untuk mengungkit-ungkit jasa gitu, tidak seperti Daud Dun, tidak seperti mohon maaf Sapudin Prawira Negara yang merasa kami dikhianati oleh Soekarno terus berontak. Oh, Sultan kayaknya nggak ada itu. Apa itu sebenarnya? Sebab kalau memang benar Sultan itu orang ikhlas, wah saya benar-benar semakin idola banget dengan Sultan ini sebagai orang yang memang mengajarkan ya kalau sudah bantu ya bantu aja, ikhlas gitu, jangan jadikan bahan untuk memberontak gitu kan. Rasa paling berjasa. Kadang-kadang tokoh-tokoh kita ini kekanak-kanakan ini perlu saya kritik juga ini, karena nanti kebiasaan sih merasa berjasa berontak. Sultan aja kayaknya nggak ada tuh begitu cara berpikirnya. Seperti itu Pak Margono, mohon tanggapannya. Terima kasih. Saya Luar biasa Begitu nih. saja Mbak. Ya, terima kasih Pak Wiwin atau Mas Wiwin ini. Terima kasih sekali. Mas Mika dulu mungkin ya. saya ingin menanggapi soal seniman-seniman itu. Kalau seniman-seniman yang bekerja untuk hotel-hotel itu relatif aman. Kecuali mungkin agak sedikit-sedikit gangguan seperti Pak Heng Antung gitu, karena Pak Heng dulu juga seniman lekra yang terkait dengan haluan kiri gitu. Ya, jadi itu juga penting kalau tidak salah begitu. Nah, selebihnya kayak Pak Edi Sunarso, Pak Momon ya, kemudian yang lain itu aman. Ya. Sampai ke sekarang sampai meninggal beliau aman-aman aja. Dan berbeda dengan seniman-seniman yang memang tidak masuk ke hotel-hotel ini. Meskipun ada di istana itu yang dipekerjakan oleh atau diberdayakan oleh Bung Karno, seniman yang namanya Trubus Sudarsono itu juga bekerja untuk membuat patung di Istana Bogor. Ya, ya. Patung batu juga. Jadi Pak Trubus ini nasibnya sangat mengenaskan karena tidak resmi ditemukan jasadnya gitu. Ada yang mengatakan memang ditembak Ya, oleh yang memburu ya. orang-orang komunis saat itu gitu. Ya, itu nasib sebagian seniman. Kalau kaitannya dengan Ambarukmo sih aman-aman aja Aman sih. ya, Gitu ya, betul, nggak ada betul, yang kena imbas yang sangat mengenaskan Di era gitu lah. 65 lah ya. Ya, Tidak setelah ada. 65 gitu. Iya, iya. Memang apa ya? Mengerjakan karya itu memang tidak bisa kemudian hanya sekedar urusannya seni. Ya. Karena gaya aja udah harus diperjuangkan sedemikian rupa oleh para perupanya gitu ya. Jadi pilihan untuk membuat karya macam apa saja sudah itu penting bagi seniman gitu ya. Iya. Apalagi menerima order dari seorang pembesar gitu ya, presiden itu nggak main-main kan gitu. Iya. Nah itu penting untuk dilaksanakan. Kalau sekarang para seniman misalnya menerima order dari presiden itu juga kadang-kadang negosiasinya sangat tinggi. Ya, Saat ini pun gitu, apalagi zaman dahulu. betul. Jadi seperti betul. itu Mbak. Ya, oke. Semoga Mas Wiwin sudah terjawab dari Mas Mika. Oke, Prof. Ya, Mas Margono nih, lupa ya saya. Aduh, Mas kebanyakan belajar. Mas Wiwin ini penulis biografi Kadaria, seorang tokoh ketoprak yang sangat terkenal di Yogyakarta, yang dulu itu hasil dari skripsi beliau waktu S1 di sejarah UGM. Sekarang mahasiswa S2 sejarah UGM. Oh ya. Saya tahu karena mahasiswa saya. Oh, baik. Oke, saya kira mengapa kok Sultan kok tidak melakukan protes atau bahkan melakukan pemberontakan seperti yang lain. Ini saya kira menurut saya lebih karena kedewasaan berpikir gitu, dalam berpolitik pada masa itu. Saya kira kematangan Sultan habis 9 orang yang sangat berpendidikan tinggi gitu, bergaul dengan masyarakat di segala lini gitu, segala kelas itu tahu, dengan politikus bagus, dengan rakyat kecil bagus. Dia orang yang bisa memahami semua kehendak lapisan masyarakat yang berbeda. Dan pada masa itu juga ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan ada pihak luar yang ikut memprovokasi gerakan-gerakan seperti PRRI itu, Amerika jelas terlibat dan seperti itu. Jadi ini saya kira banyak faktor. Pemberontakan itu tidak hanya satu faktor soal kekecewaan saja, tapi juga ada kepentingan, ada juga jaringan seperti itu. Sementara Sultan sejak awal memang menyadari ini negeri yang
bangsa yang baru saja dibentuk, negara yang baru berdiri, tentu akan banyak sekali kekurangan, apalagi ini sebuah negara yang majemuk, yang multi etnis, multi bahasa, multi agama dan sebagainya, sehingga tidak mudah untuk memanage sebuah negara, sehingga hanya kedewasaan berpikirlah yang bisa menekan ya, untuk tidak buru-buru, sabar gitu, untuk menunggu sampai saatnya semakin berdewasa berpikir. Dan itu ternyata terbukti nanti bahwa sampai sekarang Indonesia survive umurnya 76 tahun, 76 tahun. dan sekarang kehendak-kehendak yang seperti itu sudah enggak muncul lagi. Betul, Itu karena betul. kedewasaan berpikir. Saya kira itu. Iya. Semoga Mas Wiwin sudah terjawab. Kalau misalkan belum terjawab, boleh diskusi langsung ya, karena beliau adalah dosennya. Betul. Oke, saya boleh lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Media Indonesia. Halo, dari Media Indonesia. Izin bertanya, bagaimana pilihan kuliner Presiden Soekarno untuk hotel-hotel yang dibangun? Dan bagaimana pengarsipannya hingga hari ini? Wah, ini boleh jadi topik Bincang Raya yang kedua. Ya, setuju ya. Tolong Media Indonesia besok ikut lagi, karena kita akan menyelenggarakan Bincang Raya kedua dengan topik kuliner Bung Karno. Kalau hari ini semuanya gak cukup ini waktunya ya. Saya harap untuk Media Indonesia sabar gitu ya. Oke, berikutnya selanjutnya di bawah-bawah. Oke, ada Mas Angga Junior. Semoga pengerjaan proyek arsip berikutnya melibatkan anak-anak milenial. Juga mulai dari informasi yang lebih simpel dan menarik dari segi visual. Oke, boleh nggak? Mas Wawan Timlo, halo. Hanya melambaikan tangan, mungkin ada komen juga, ya. Oke, boleh ya. Ini nanti kalau anak-anak milenial ini ikut dalam pengarsipan, kemudian mungkin dibawa ke diskusi yang lebih ringan supaya anak-anak muda lebih paham tentang sejarah, tentang budaya, tentang seni. Saya rasa sih seperti itu. Ya, karena kuliner itu juga menjadi bagian dari diplomasi politiknya Soekarno. Ya. Sehingga beliau memerintahkan untuk membuat buku Mustika Rasa Indonesia itu yang ribuan halaman itu mengumpulkan semua arsip jenis makanan dari Nusantara yang akan secara bergiliran akan dipakai untuk menyambut semua tamu-tamu dari setiap tamu yang datang akan diberi hidangan yang berbeda. Itu termasuk diplomasi budaya yang dilakukan Soekarno. Nah, itu besok bisa dieksplor lebih lanjut. Boleh. Malah bisa jalan-jalan ke dapur Ambarukmo. Betul, ini sebetulnya kalau lebih enak waktu sudah offline ya. Jadi bisa sambil mencicip kuliner kesukaan Bung Karno ya kan. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, tidak ada sepertinya. Baik. Mungkin pas banget ya waktunya ya, sebentar lagi. Oke. Mungkin waktunya saya untuk memilih dua penanya yang akan mendapatkan hadiah. Di sini kita sudah punya voucher dari Punika Deli masing-masing senilai 100.000 untuk 2 orang. Jadi nanti kita akan pilih siapa penanya yang baik. Mungkin kita bisik-bisik dulu nih nanti. Oke, baiklah. Jadi sangat seru pembicaraan pada malam hari ini. Tentu saja dengan kehadiran Mas Margono dan juga Mas Mike. Ini sepertinya banyak yang menghendaki untuk Bincang Raya kedua. Topiknya bisa bermacam-macam dan mungkin kita sudah dapat lagi informasi nanti kuliner. Boleh kita nanti buka lagi. Kita belajar lagi nih, termasuk saya, banyak sekali pelajaran yang bisa saya pelajari malam hari ini, luar biasa. Dan mungkin boleh dibantu saya pilihkan pemenangnya. Oke, saya pilih sendiri aja deh. Boleh Mas naik-naik lagi? Yang pertanyaannya yang bagus, semuanya bagus ya. Oke. Kalau ini yang tadi pertanyaannya dari Mas Wiwin itu cukup panjang pertanyaan, saya sampai ingat pertanyaan-pertanyaan semuanya ya. Mas Wiwin boleh menang ya. 1, kemudian oke, selanjutnya boleh ke atas-atas. Oke, ini Mas Ishak jauh banget sih di Jakarta ya. Mas Harno, oh ya Pak Harno boleh, tadi pertanyaannya cukup saya ingat juga ini. Oke, baiklah. Ya. Sudah dapat 2 ya, ada Pak Harno dan juga Mas Wiwin. Semoga posisinya semua di Yogyakarta ya.
Ada ya, oke baik. Oh, ada satu message lagi dengan siapa? Oh Mas Mike, terima kasih untuk diskusi hari ini. Memang pengen tahu sejarahnya, keren dan seru sekali diskusi hari ini, mantap. Diskus keduanya, wes, oke baiklah. Saya perlu mengucapkan terima kasih mungkin karena kita sudah mendekati pukul 9 sesuai dengan jadwal kita, selesai jam 9 malam. Dan saya merasa sangat bangga bisa berbincang dalam Bincang Raya yang pertama, Bung Karno, Hamengkubuwono ke-9 dan Kedaton Ambarukmo. Saya akan menyampaikan lagi bahwa acara ini seutuhnya terselenggara karena kerjasama dari Royal Ambarukmo Yogyakarta, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Galeri Nasional Indonesia di bawah Ditjen Kemendikbudristek Republik Indonesia, Aveo Picture yang sudah mendukung untuk terselenggaranya meeting pada hari ini, dan juga Radio Star Jogja. Acara ini live dari Instagram Royal Ambarukmo Jogja, dan nanti kita akan record juga, kita akan publish di Instagram Royal Ambarukmo Yogyakarta, juga dibantu dari Star Jogja. Oh ya, YouTube boleh, nanti kita share juga di YouTube. Oke, kita akan masuk ke perbincangan Bincang Raya kedua, tapi nanti waktunya kita akan atur lagi. Semoga tidak jauh dari malam hari ini. Semoga Mas Mika dan Mas Margono tidak bosan juga ya jadi pembicara. Mungkin kita nanti ada bintang tamu lagi. Wah, boleh sekali. Oke, karena pembicaraan hari ini sudah cukup panjang, saya rasa saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Mas Mika. Sama-sama, Mbak. Ya, Mas Margono juga untuk sharing momennya pada malam hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan dari Zoom meeting pada malam hari ini. Untuk pemenangnya jangan lupa nanti untuk bisa ambil vouchernya ini di Royal Ambarukmo, jika mau segera digunakan boleh sekali untuk di Punika Deli. Baik, mungkin dari saya Sari dari Royal Ambarukmo Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk berikutnya Bincang Raya kedua. Nanti kita akan informasikan semuanya. Jangan lupa isi registrasi supaya kita bisa mengirimkan informasinya selanjutnya.